Bab 706. Memohon ampun. Alis Zhou Yu berkerut, dan dia menoleh untuk menemukan bahwa orang yang berbicara sebenarnya adalah Jiang Xin. Jiang Xin berjalan cepat dan datang di depan Zhou Yu. Tunggu sebentar. Zhou Yu menatap Jiang Xin dan berkata dengan acuh tak acuh. Apa itu? Apakah kamu mencoba menghentikanku? Melihat sikap dingin Zhou Yu, Jiang Xin menjadi marah. Sok angku banget sih. Biasanya, dia tidak akan peduli dengan orang yang sombong seperti itu, tetapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain melangkah maju. Karena Fang Wuhan memiliki beberapa hubungan dengan ayahnya. Lebih jauh lagi, ayahnya akan bekerja sama dengan Guangda Chemical, jadi jika dia bisa menyelamatkan Fang Wuhan, itu mungkin akan memberikan efek ajaib dalam negosiasi di masa mendatang. Karena itu, dia tidak bisa hanya melihat Zhou Yu membunuhnya. Jiang Xin menarik napas dalam-dalam, menahan ketidakpuasannya, dan berkata, "Kau sudah mengalahkannya, kenapa kau harus melakukan hal ekstrim dengan membunuhnya?" Mendengar ini, Zhou Yu agak geli sekaligus marah. Mengapa aku tidak boleh? Jika aku tidak membunuhnya sekarang, bagaimana jika dia pulih dan datang kepadaku untuk membalas dendam? Atau bagaimana kalau dia melampiaskan amarahnya pada orang-orang di sekitarku? Zhou Yu menantang. Melihat nada bertanya dalam suara Zhou Yu, Jiang Xin merasa jengkel entah kenapa. Tetapi dialah yang membutuhkan bantuan Zhou Yu dan harus menanggungnya. Selamatkan nyawanya, dan aku jamin aku akan membujuknya untuk tidak membalas dendam. Lagi pula, aku tidak akan membuatmu sibuk dengan hal yang tidak berguna, aku bisa menjanjikan satu syarat kepadamu. Kapanpun kamu membutuhkan, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu sekali saja. Petik 2. Seharusnya itu sudah cukup, kan? Zhou Yu sedikit tertegun. Dia tidak menyangka nona ini akan merendahkan dirinya dan memohon padanya demi Fang Wuhan. Dia menatap Jiang Xin dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Tidak. Bagaimana Anda bisa yakin jaminan Anda akan terpenuhi? Mengapa aku harus mengambil risiko sebesar itu hanya karena jaminanmu? Jiang Xin tidak menyangka Zhou Yu akan menolaknya mentah-mentah. Dia begitu marah hingga dadanya naik turun, dan matanya melotot penuh amarah. Jangan memaksakan keberuntunganmu, menyelamatkan nyawanya juga akan menguntungkanmu. Identitasnya tidak biasa. Jangan perlakukan dia seperti penjahat biasa. Pada titik ini, Wang Bo juga angkat bicara. Bagaimana dengan ini, Zhou? Teman muda, jika kau bisa menyelamatkan nyawanya, aku juga bisa menjanjikanmu satu kali bantuan. Petik 2. Zhou Yu sungguh-sungguh menghormati tetua Wang yang berada di sisi Jiang Xin ini. Meskipun pria itu hanya melakukan satu gerakan, dia telah meninggalkan kesan yang mendalam pada Zhou Yu. Kekuatannya mungkin tidak kalah dari Fang Wuhan. Zhou Yu merenung sejenak. Baiklah, aku akan memberimu wajah. Bawa dia dan pergi. Nona Jiang, ingat janjimu. Jika dia berani menyakiti seseorang yang dekat denganku di masa depan, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Petik 2. Jiang Xin marah. Dia melotot ke arah Zhou Yu. Misi menepati janjinya, kau pikir aku sepertimu? Ayo pergi, Paman Wang. Setelah berbicara, dia berjalan keluar sambil menjentikkan tangannya. Paman Wang tersenyum meminta maaf pada Zhou Yu, lalu menggendong Fang Wuhan dan mengikutinya keluar. Zhou Yu terdiam. Ada apa dengan wanita muda ini? Kapan dia pernah tidak menepati janjinya? Setelah melihat mereka pergi, Zhou Yu berbalik dan berjalan menuju Sue Yunxiang dengan langkah besar. Saat ini, Sue Yunxiang sudah ketakutan setengah mati. Orang yang paling dipercayai ayahnya, sosok yang bagaikan dewa di matanya, Fang Wuhan, telah dikalahkan oleh Zhou Yu. Pikirannya menjadi kosong sama sekali. Orang ini, dari mana dia berasal? Mengapa dia begitu mengerikan? Saat itu, dia melihat Zhou Yu berjalan ke arahnya, dan, dalam sekejap, Sue Yunxiang hampir takut mengompol. Dia telah benar-benar kehilangan sikap arogannya sebelumnya, dia begitu ketakutan sehingga dia bahkan lupa cara memohon belas kasihan. Ketakutan yang tak terlukiskan itu menyapu otaknya bagai air pasang, hanya menyisakan kekosongan. Zhou Yu berdiri di depan Sue Yunxiang dan, tanpa sepatah kata pun, menendang keluar. Sue Yunxiang menjerit dengan sedih saat ia terpental melintasi ruangan, menghantam dinding, dan mengeluarkan semburan darah dari mulutnya. Sebelum Sue Yunxiang sempat bereaksi, Zhou Yu sudah muncul di depannya lagi. Tidak. Namun kali ini, Sue Yunxiang telah dikejutkan hingga sadar kembali. Sambil memuntahkan darah dari mulutnya, dia memohon belas kasihan, dengan air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Zhou Yu menginjaknya. Langkah yang sangat kuat itu membuat Sue Yunxiang merasa seolah-olah ada gunung yang membebaninya. Silakan. Ampuni aku. Tolong. Saya akan bersujud padamu. Pada saat ini, Sue Yunxiang hanya ingin hidup. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Situasi saat ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan tunduk. Setelah mengatakan itu, Zhou Yu melihat ke arah Chen Feihu. Kurung dia untuk saat ini.
Chen Feiyu terkejut, datang ke samping Zhou Yu, dan berbisik. Zhou, ini adalah masalah yang sangat panas. Menahannya di sini pasti akan mendatangkan masalah dari ayahnya. Petik 2. Zhou Yu berkata tanpa khawatir. Biarkan dia datang. Sekalipun dia tidak datang, aku berencana untuk mencarinya. Taruhannya dengan Jiang Xin, jika dia ingin menang, dia akhirnya harus menghadapi Sue Changjiang ini. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Dan Zhou Yu pun tidak berniat menghindarinya. Mendengar Zhou Yu mengatakan ini, Chen Feiyu tidak berani bertanya lebih jauh dan segera menyeret Sue Yunxiang pergi. Pada saat ini, Milan mendekati Zhou Yu. Dengan rasa takut yang masih tersisa, dia bertanya. Zhou Yu, ini putra Sue Changjiang, bukan? Bukankah kamu mencari masalah dengan mengurungnya? Apa rencanamu selanjutnya? Mata Zhou Yu menyipit membentuk senyuman. Milan, apakah kamu tertarik bergabung denganku untuk menghancurkan Guangda Chemical? Bab 707. Betapa beraninya orang-orang. Pernyataan Zhou Yu benar-benar membingungkan Milan. Dia bahkan meragukan apakah ada yang salah dengan telinganya. Butuh waktu cukup lama baginya untuk tersadar dari lamunannya. Anda, apa yang kamu katakan? Menumbangkan Everbright Chemicals. Zhou Yu, kamu pasti gila. Di Haizu, Everbright Chemicals merupakan entitas raksasa, di sebelahnya, keluarga Mi bagaikan anak ayam di hadapan harimau. Namun Zhou Yu sebenarnya mengatakan padanya bahwa dia bermaksud menjatuhkan Everbright Chemicals. Bukankah ini sebuah lelucon? Zhou Yu tertawa dan berkata, apakah kamu tidak pernah mendengar pepatah itu? Apa? Semakin berani orangnya, semakin kaya tanahnya. Petik 2. Milan terdiam. Apakah ini hal yang sama? Namun, Milan dapat melihat bahwa Zhou Yu tampaknya tidak bercanda. Zhou Yu, kamu tidak serius memikirkan ini, kan? Zhou Yu tertawa dan berkata, tentu saja. Bagaimana menurutmu? Beranikah kamu? Milan menatap Zhou Yu, matanya dipenuhi emosi yang rumit. Dia tidak dapat membayangkan pembalasan mengerikan yang akan mereka hadapi jika dia benar-benar setuju dengan Zhou Yu. Jika saat itu tiba, mungkin yang hilang bukan hanya uang. Dengan kekuatan Everbright Chemicals, tidak ada batasan pada metode yang dapat mereka gunakan. Jika orang di depannya bukan Zhou Yu, Milan akan menolaknya tanpa berpikir dua kali. Namun orang ini adalah Zhou Yu. Satu-satunya orang di dunia yang paling sulit ditolaknya. Setelah sekian lama, Milan mengambil keputusan. Dia menatap Zhou Yu dan berkata, Zhou Yu, jika kamu membutuhkan bantuanku, aku akan mendukungmu dengan segenap kekuatanku. Saya hanya punya satu syarat. Ada apa? Tanya Zhou Yu. Lindungi keluargaku, usahakan agar mereka terhindar dari masalah. Melihat ekspresi tegas di wajah Milan, Zhou Yu merasa sedikit tersentuh. Dia tahu bahwa dengan menyetujuinya, gadis ini mempertaruhkan seluruh harta dan nyawanya. Zhou Yu berkata dengan serius. Mereka tidak akan terluka. Lagi pula, jika kamu benar-benar khawatir, kamu tidak perlu menyetujui usulanku. Aku tidak ingin memaksamu. Tidak, aku ingin terlibat, kata Milan, kini dengan tekad yang luar biasa. Melihat kesiapan Milan menghadapi apa yang mungkin terjadi, Zhou Yu tidak bisa menahan senyum tipis. Jangan khawatir, untuk menghadapi raksasa seperti itu, tidak hanya kita berdua yang terlibat. Saya juga akan meminta orang lain untuk bekerja sama. Milan terkejut. Orang lain? Siapa? Zhou Yu tersenyum misterius. Aku akan membuatmu penasaran untuk saat ini, kamu akan segera mengetahuinya. Setelah mengatakan ini, dia minggir, mengeluarkan teleponnya, dan membuat dua panggilan. Setelah menelepon, Zhou Yu meminta bawahan Chen Feiyu untuk menyiapkan makanan, dan dia dan Milan duduk menunggu di ruang pribadi. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu, dan Zhou Yu bangkit untuk membukanya. Yang berdiri di luar tidak lain adalah Hesu. Hesu berusaha berdandan, memakai riasan tipis, dan berganti ke pakaian formal. Pesonanya yang khas dan menggoda, saat berbusana formal, memancarkan aura Bagdaji dalam balutan jas, memancarkan daya pikat yang tak terlukiskan. Bahkan Zhou Yu, yang telah melihat jasad Hesu, tidak dapat menahan diri untuk sedikit terganggu saat ini. Melihat reaksi Zhou Yu, kegembiraan tak terkendali melintas di mata indah Hesu. Pada saat ini, Milan datang dengan ekspresi terkejut. Saudari Su, apa yang membawamu ke sini? Awalnya, Milan tidak terlalu akrab dengan Hesu. Namun baru-baru ini, dengan bantuan Hesu, Milan telah mengambil alih kendali keluarga Mi, dan hubungan mereka menjadi tak terpisahkan selama beberapa hari itu. Hesu melirik Zhou Yu dengan nada menggoda sebelum meraih tangan Milan. Kedua saudari itu berpelukan hangat. Saya di sini karena orang ini mengundang saya, katanya ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Mendengar ini, wajah Milan berubah saat dia segera mengerti.
Ayah Hesu merupakan kepala keluarga He saat ini, dengan membawa masuk Hesu, itu seperti membawa masuk keluarga He juga. Tampaknya salah satu orang lain yang disebutkan Zhou Yu memang Hesu. Pada saat itu, Milan tidak lagi memendam kekhawatirannya sebelumnya, tetapi malah menjadi penasaran tentang siapa lagi yang dibawa Zhou Yu ke dalam aliansi. Kedua wanita itu duduk bersama, mengobrol tanpa henti, sementara Zhou Yu duduk di samping sambil menyeruput tehnya sendiri. Beberapa menit kemudian, terdengar ketukan lain di pintu. Zhou Yu bangkit untuk membukanya dan melihat Yu Kaiping berdiri di depan pintu. "Xiao Yu, maaf aku agak terlambat, lalu lintasnya agak padat," kata Yu Kaiping. Zhou Yu tertawa dan berkata, "Paman Yu, kamu tidak terlambat, silakan masuk." Yu Kaiping masuk, dan Milan dan He Su memasang ekspresi terkejut. "Bukankah itu orang terkaya di Haizu, Yu Kaiping? Bagaimana mungkin? Zhou Yu benar-benar mengundang orang terkaya di Haizu. Mungkinkah Yu Kaiping juga ikut bergabung? Ini sungguh di luar dugaan." Milan menatap Zhou Yu, wajahnya tampak kosong karena keheranan. Zhou Yu memperkenalkan semua orang dengan senyuman. "Paman Yu, ini He Su, putri kepala keluarga He saat ini. Ini Milan, kepala keluarga Mi saat ini. Kakak Su, Milan, ini Yu Kaiping, Paman Yu, kalian mungkin sudah tidak asing lagi." Milan dan He Su bergegas menyampaikan salam sopan mereka. "Direktur Yu, halo. Saya sudah lama mendengar reputasi hebat Anda, dan hari ini, saya akhirnya bertemu langsung dengan Anda." Yu Kaiping, sebagai sosok seperti itu, langsung menyadari bahwa hubungan antara kedua wanita cantik itu dan Zhou Yu tidaklah sederhana. Dia tertawa dengan makna yang dalam. "Xiao Yu, sungguh beruntung memiliki dua wanita cantik menemanimu, hidup seperti dewa, ahaha." Mendengar godaan Yu Kaiping, Milan dan He Su pun tersipu. Zhou Yu dengan cepat berkata, "Paman Yu, kami di sini untuk membahas masalah serius malam ini." Yu Kaiping tertawa terbahak-bahak dan berkata, Benar, aku hanya seseorang yang berbicara tanpa menyaring. Keponakanku, tolong jangan dimasukkan ke hati." Petik 2. "Tidak apa-apa, Direktur Yu," kata He Su sambil melambaikan tangan. "Jangan terlalu formal, kamu dan Xiao Yu seumuran, kalau tidak keberatan, panggil aku paman juga." Baik He Su maupun Milan bukanlah tipe orang yang suka berbasa-basi, jadi mereka segera mengubah alamat mereka. "Paman Yu." Suasana di ruangan itu cepat menghangat. Setelah basa-basi, Zhou Yu berbicara. "Paman Yu, Saudari Su, saya mengundang semua orang ke sini hari ini untuk membahas Everbright Chemicals." Bab 708. Genius Bisnis. Mendengar kata-kata Zhou Yu, senyum semua orang memudar, dan ekspresi mereka menjadi serius. Karena Sue Changjiang telah menelepon Yu Kaiping, dan Zhou Yu juga baru saja menyampaikan pikirannya lewat telepon, Yu Kaiping telah merenungkannya dalam perjalanannya. Dia berbicara langsung. "Zhou Yu, berdasarkan pemahamanku terhadap Sue Changjiang, dia adalah orang yang akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja," katanya. "Jika memang begitu, maka kita tidak bisa bersikap lunak. Saya sudah memikirkannya, kita bisa bergabung untuk mendirikan perusahaan real dan menunjukkan kemampuan kita kepada Sue Changjiang, untuk bersaing secara terbuka dengannya. Tentu saja, ini pasti akan menjadi tantangan di awal, tetapi selama kita bisa bertahan selama 10 atau 8 tahun, pada saat itu, Guangda Chemical mungkin tidak akan bisa berpangku tangan dan memonopoli pasar." Mendengar ini, Zhou Yu menggelengkan kepalanya. "Paman Yu, aku tidak bisa menunggu selama itu." Zhou Yu kemudian menjelaskan taruhan yang dibuatnya dengan Jiang Xin. "Paman Yu, He Su, Milan, ini bukan hanya tentang taruhan. Kalian adalah orang-orang yang aku percaya, dan aku tidak akan menyembunyikan apapun dari kalian." Petik 2. "Saya ingin memanfaatkan kesempatan promosi investasi resmi kota Shanghai ini untuk membangun kekuatan saya sendiri di Shanghai, untuk membantu saya memperluas saluran informasi dan membantu saya menyelesaikan tugas yang sangat penting." Mendengar kata-kata Zhou Yu, Yu Kaiping dan yang lainnya menunjukkan ekspresi serius di wajah mereka. Makna Zhou Yu sangat jelas, dan mereka semua memahaminya. Mereka tentu saja ingin membantu Zhou Yu, tapi 3 bulan. Garis waktu ini terlalu pendek. Tampaknya tidak realistis. Setelah hening sejenak, He Su, yang belum berbicara sampai sekarang, tiba-tiba berkata, "Mungkin masih ada jalan, meskipun sulit." Semua mata tertuju pada He Su. Zhou Yu bertanya, "He Su, apa yang ada dalam pikiranmu?" Mengambil napas dalam-dalam, He Su berkata, "Saya sebelumnya telah melakukan investigasi menyeluruh terhadap Guangda Chemical. Ada banyak alasan mengapa mereka bisa memonopoli seluruh industri manufaktur di Haizu sebagai satu perusahaan. Kekuatan finansial yang kuat, cadangan teknologi dan bakat yang besar, serta infrastruktur pabrik yang lengkap merupakan faktor-faktor utama,
tetapi bukan faktor-faktor yang paling krusial. Oh, Yu Kaiping menunjukkan ekspresi bingung. Apa maksudmu dengan yang paling penting, tanyanya. Hesu berbicara dengan nada serius. Mineral, yaitu, bahan mentah. Alasan utama Guangda Chemical mampu melakukan semua ini adalah karena mereka memiliki sumber daya mineral terkaya di Haizu. Industri-industri berikutnya yang ingin bersaing dengan mereka harus membeli bahan baku dari mereka atau mengimpor dari luar. Petik 2. Biaya impor sangat besar, sehingga perusahaan-perusahaan yang kemudian mengimpor tidak punya pilihan lain selain membeli dari mereka. Hal ini pada dasarnya merampas urat nadi perusahaan lain. Jadi, untuk menggantikannya, kita harus mengendalikan mineral yang ada di tangan mereka. Ini adalah titik sulit pertama, dan tentu saja, saya tahu ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Mendengar ini, mata Yu Kaiping berkilat kagum. Hesu, keponakan dari generasi muda Haizu yang juga seorang pedagang, benar-benar memiliki wawasan yang tajam, pujinya. Lanjutkan, bagaimana dengan poin kedua? Hesu memulai. Jika kita dapat menguasai beberapa sumber daya mineral, kita dapat mengambil jalur peningkatan industri. Perusahaan Anda, Paman Yu, sebagian besar bergerak di industri yang sedang berkembang dengan tingkat informatisasi dan kecerdasan yang tinggi. Kami dapat memanfaatkan kekuatan Anda untuk meningkatkan dan mentransformasi industri manufaktur Haizu yang ada, yang dapat memberi kami peluang untuk bangkit dengan cepat dalam waktu singkat. Petik 2. Hati Zhou Yu tergerak. Hesu, berdasarkan rencanamu, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kita untuk mencapai skala yang cukup besar? Setelah berpikir sejenak, Hesu berkata, setidaknya 3-5 tahun. Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu masih terlalu lama. Apa kesulitan kedua yang Anda sebutkan? Sepertinya kamu tidak membicarakannya tadi. Hesu menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Kesulitan kedua adalah saya memiliki metode yang jauh lebih cepat yang dapat mencapai hasil yang Anda inginkan dalam waktu 3 hingga 5 bulan. Mari kita dengarkan, jawab Zhou Yu buru-buru. Hesu menarik napas dalam-dalam lagi dan berkata, untuk bangkit dalam waktu sesingkat itu, kami pasti membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah bisa menerbitkan dokumen yang mendukung peningkatan industri dan meluncurkan serangkaian kebijakan preferensial dalam waktu singkat, sehingga memberi kami dukungan kebijakan. Lalu, dengan meyakinkan pemerintah negara bagian untuk mengambil saham, mengubah industri kami menjadi perusahaan milik negara, memberikan semua staf teknis dengan penunjukan seumur hidup, serta tunjangan kesejahteraan pendidikan dan medis yang sesuai, kami akan memiliki peluang untuk berkembang pesat dalam waktu 3 bulan. Sekalipun kita tidak bisa langsung menggantikan Everbright Chemicals, itu sudah cukup untuk memberikan pukulan telak bagi mereka, dan mengambil alih posisi mereka hanya masalah waktu saja. Yang terpenting, jika tidak ada hal yang tidak terduga, setelah 3 bulan, skala perusahaan baru kita seharusnya sudah cukup untuk memenuhi persyaratan menarik investasi di Shanghai, yang juga akan mewujudkan niat Zhou Yu. Namun untuk melakukan hal ini, kami membutuhkan dukungan resmi yang substansial, jadi ini sama sulitnya dengan mendaki langit. Setelah mendengarkan ini, ruangan menjadi sunyi. Semua orang menatap kosong ke arah Hesu. Yu Kaiping tidak terkecuali. Apa yang dikatakan Hesu sungguh mengejutkan. Untuk mampu memunculkan ide seperti itu dibutuhkan bukan hanya pemahaman mendalam mengenai berbagai industri di Haizu dan pengetahuan mendalam mengenai prinsip-prinsip bisnis, tetapi juga imajinasi liar dan karakter yang tidak sesuai dengan konvensi. Tak satu pun dari hal ini yang kurang. Ini lebih dari sekadar menjadi seorang jenius dalam bisnis, ini adalah hasil karya seorang jenius. Yu Kaiping menarik napas dalam-dalam dan tak dapat menahan diri untuk mengacungkan jempol. Cemerlang. Saya, Yu Kaiping, telah berkecimpung di dunia bisnis selama puluhan tahun dan merasa punya bakat bisnis. Hari ini, setelah mendengar apa yang dikatakan keponakanku, Hesu, aku menyadari bahwa selalu ada lebih banyak orang berbakat di luar sana, dan gunung di atas gunung. Petik 2. Hesu merasa agak malu dengan pujian itu. Saya hanya berpikir keras. Untuk benar-benar melakukan hal tersebut sangatlah sulit, kecuali Gubernur Zhang memberikan dukungan yang kuat. Petik 2. Serahkan saja padaku, Yu Kaiping segera berjanji. Saya jamin, saya bisa mengatur semuanya dengan pemerintah negara bagian, seperti yang Anda sarankan. Kali ini, Hesulah yang terkejut. Paman Yu, apakah kamu? Apakah kamu serius? Yu Kaiping tertawa terbahak-bahak. Tentu saja. Zhang Zheng dan saya adalah teman lama. Tentu saja, hubungan kita saja tidak cukup untuk langkah ini. Petik 2. Tapi dengan Zhou Yu, ceritanya berbeda. Zhou Yu adalah dermawan penyelamat nyawa Zhang Zheng. Hesu tampak tercengang. Dia tidak pernah menduga Zhou Yu memiliki hubungan seperti itu dengan Zhang Zheng. Jika memang demikian, usulannya mungkin memang layak dilaksanakan. Hesu menatap Zhou Yu dengan tatapan ingin tahu. Zhou Yu mengangguk. Dia kemudian berkata, sekarang,
Ini tentang masalah sumber daya pertambangan. Jika kita bisa mendapatkan beberapa sumber daya pertambangan, kita bisa mulai menjalankan rencana ini. Petik 2. Ya, tepat sekali, Jesus setuju. Zhou Yu, apa rencanamu? Zhou Yu hendak berbicara ketika Chen Feiyu tiba-tiba menyerbu masuk, tampak bingung. Zhou, ini berita buruk, Sue. Sue Changjiang ada di sini. Bab 709 kondisi. Mata Zhou Yu berbinar tajam saat mendengar kata-kata itu. Baiklah, aku akan turun dan memeriksanya. Untuk bertemu dengan ketua Guangda Chemical. Yu Keiping dan yang lainnya segera berdiri, siap untuk turun bersama Zhou Yu. Namun Zhou Yu menghentikan mereka. Paman Yu, Milan, Saudari Su, kalian tidak pantas muncul. Kalau tidak, itu mungkin akan membuat Sue Changjiang waspada, dan itu tidak baik. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya sendiri. Petik 2. Yu Keiping dan yang lainnya memikirkannya, dan sepakat bahwa Zhou Yu benar. Zhou Yu, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Sue Changjiang tidak mudah untuk dihadapi. Petik 2. Zhou Yu mengangguk dan berjalan keluar bersama Chen Feiyu. Namun, Hesu mengikuti mereka. Kakak Su, kamu. Hesu mencengkeram lengan Zhou Yu. Aku akan pergi bersamamu. Jika ada kesempatan untuk mendapatkan sumber daya mineral dari Sue Changjiang, apakah Anda tahu yang mana yang Anda butuhkan? Zhou Yu terkejut. Memang, dia tidak tahu. Zhou Yu mengangguk. Di dalam lift, Chen Feiyu ragu-ragu sejenak dan berkata, Zhou, barusan, Sue Yunxiang di ruang bawah tanah terus mengancamku, bahkan mengatakan dia akan mencari seseorang dari alam hitam untuk membunuhku. Petik 2. Saya tidak tahu apa itu Black Realm, tapi sepertinya pengaruhnya cukup signifikan. Alis Zhou Yu terangkat. Alam hitam. Dia menoleh ke Hesu. Kakak Su, apakah kamu tahu? Hesu menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah mendengarnya. Cahaya aneh melintas di mata Zhou Yu. Tak lama kemudian, ketiganya tiba di lobi lantai bawah. Saat itu, banyak pengawal berpakaian hitam telah muncul di aula. Seorang pria parubaya dengan rambut hitam dan janggut putih duduk di sofa, diapit oleh dua orang tua. Dengan sapuan indera ketuhanannya, Zhou Yu sepenuhnya menyadari kekuatan orang-orang ini. Sementara itu, mata Zhou Yu tertuju pada pria parubaya yang duduk di sofa. Hesu berbisik. Zhou Yu, itu Sue Changjiang. Zhou Yu mengangguk dan berjalan mendekat. Sue Changjiang juga menatap Zhou Yu, mengamatinya sebelum mengalihkan perhatiannya ke Hesu. Apakah kamu Hesu dari keluarga He? Hesu tidak menyangka sosok penting seperti Sue Changjiang akan langsung mengenalinya, hal itu membuatnya agak gugup. Dia mengangguk tanpa berbicara. Meskipun demikian, Sue Changjiang tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut tetapi kembali melanjutkan penyelidikannya terhadap Zhou Yu. Zhou Yu. Ya. Zhou mengangguk, lalu berkata sambil tersenyum setengah, Tuan. Sue, dengan kehadiranmu yang begitu megah, sepertinya kau datang ke sini dengan niat buruk. Petik 2. Ekspresi Sue Changjiang tetap tanpa ekspresi. Zhou Yu, di mana anakku? Denganku. Serahkan dia padaku, dan aku bisa berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Tidak diragukan lagi ada upaya Sue Changjiang untuk mengecilkan situasi. Tentu saja, mereka yang mengenal gaya kejam Sue Changjiang tahu bahwa ini bukan karakternya. Tetapi, siapa yang bisa menyalahkannya karena Fang Wuhan telah terluka parah oleh Zhou Yu. Bahkan Sue Changjiang tidak bisa meremehkan Zhou Yu. Zhou Yu berkata datar. Zhou Yu menunjuk ke arah longe Menara Wanhua yang hampir hancur. Putramu datang ke sini, melecehkan pacarku, dan kau mengirim orang untuk menghancurkan tempat ini. Dan Anda ingin menutupinya dengan beberapa kata, Tuan. Sue, menurutmu aku ini anak berusia 3 tahun. Sue Changjiang mengerutkan kening. Apa yang kamu inginkan? Tanggapan Zhou Yu tenang. Untuk menyelesaikan masalah ini, Anda perlu menunjukkan kemauan untuk menyelesaikannya. Jangan berpikir kamu bisa menggertak orang lain hanya dengan beberapa kata. Ekspresi Sue Changjiang tenang. Jangan berpikir bahwa hanya karena Sue Yunxiang adalah anakku, kamu bisa memerasku. Saya punya banyak anak laki-laki, dan dia hanyalah salah satu anak haram saya. Jika Anda ingin membunuhnya, silakan saja. Tanda pisah. Jika dijalankan dengan baik, hal ini akan meningkatkan pemahaman tentang dinamika kantor dan interaksi profesional. Tapi pertimbangkan baik-baik apakah kamu bisa menahan amarahku setelah kehilangan dia. Zhou Yu melangkah maju, berhadapan langsung dengan Sue Changjiang, tatapannya tertuju padanya. Kemarahanmu. Apa yang kamu maksud? Alam hitam. Zhou Yu sengaja menyebutkan alam hitam lagi untuk menyelidiki secara spontan. Tak disangka, begitu mendengar dua kata itu, Sue Changjiang yang tadinya memasang wajah tenang, tiba-tiba berubah warna, meski ia berhasil menyembunyikannya dengan baik. Namun pada jarak sedekat itu, Zhou Yu dapat dengan jelas merasakan perubahan detak jantungnya. Ekspresi wajah Sue Changjiang menjadi gelap.
Bagaimana kamu tahu tentang alam hitam? Putramu menggunakannya untuk mengancamku. Bagaimana menurutmu aku tahu? Zhou Yu menjawab dengan tenang. Sue Changjiang langsung mengepalkan tinjunya, dan pola napasnya berubah. Akan tetapi, Sue Changjiang segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia berkata dengan serius. Zhou Yu, apa yang harus kau lakukan agar bisa membebaskan anakku, katakan saja. Pikiran Zhou Yu menjadi gelisah. Dia sudah merasakannya. Mentalitas Sue Changjiang telah berubah. Dia tampak bersemangat untuk menyelesaikan masalah itu. Sangat berbeda dari ketenangan yang dia tunjukkan sebelumnya. Apa sebenarnya alam hitam ini, yang mampu membuat orang tua ini kehilangan ketenangannya? Jika ada waktu, Zhou Yu tentu ingin mengetahuinya, tetapi jelas, tidak ada waktu sekarang. Zhou Yu melirik Hesu, yang mengerti secara implisit dan melangkah maju. Sue, mempertimbangkan kerusakan pada Menara Wanhua, termasuk kerugian reputasi dan moneter, serta kerugian pribadi pada Ten. Zhou, tuntutan kompensasi kami adalah sebagai berikut. Kalian perlu memindahkan 4 lokasi penambangan di pangkalan distrik selatan Haizu kepada kami. Dengan demikian, penyelesaian bisa dicapai. Mendengar kata-kata itu, tubuh Sue Changjiang meledak dengan amarah yang mengerikan. Hal itu membuat Hesu merasa hampir tercekik, seolah-olah pernyataan itu telah menyentuh saraf terdalamnya. Mata Sue Changjiang dingin saat dia menatap tajam ke arah Hesu dan berkata-kata demi kata. Apa katamu? Bab 710. Setuju. Hesu gemetar ketakutan melihat sikap dingin Sue Changjiang saat itu. Melihat ini, Zhou Yu segera melangkah maju dan melindungi Hesu dengan tubuhnya. Dia menatap Sue Changjiang dengan acuh tak acuh dan berbicara tanpa sopan santun. Kondisinya adalah kondisi ini. Jika Anda tidak setuju, Anda bisa tersesat. Sue Changjiang menatap Zhou Yu yang berdiri di hadapannya, tangannya terkepal dan matanya dipenuhi amarah yang tertahan. Bahkan 2 orang tua di belakangnya menunjukkan niat membunuh. Mereka tampak siap menyerang kapan saja. Namun, tatapan Zhou Yu, dari awal hingga akhir, tetap tenang, tanpa riak sedikitpun. Jelas, dia sama sekali tidak takut dengan pertunjukan ini. Sue Changjiang menatap Zhou Yu selama 10 detik sebelum tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, melambaikan tangannya, dan kedua tetuanya melangkah mundur saat melihat ini. Sue Changjiang menatap Zhou Yu dan perlahan berkata, "Baiklah, aku setuju." Mendengar 3 kata ini, Hesu yang bersembunyi di belakang Zhou Yu tercengang. Tambang dasar distrik Haizu Selatan yang baru saja dimintanya adalah satu dari 4 wilayah pertambangan terbesar milik Guangda Chemical, kaya akan sumber daya mineral dan beragam jenisnya. Menurut rencana awal Hesu, dia bermaksud memulai dengan permintaan tinggi, lalu bernegosiasi ke bawah. Tetapi dia tidak pernah menyangka Sue Changjiang akan setuju begitu saja. Dia setuju. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Hesu berusaha sekuat tenaga menahan kegembiraan di hatinya, berusaha tetap tenang. Namun Zhou Yu tidak tahu persis situasi mineral di pangkalan distrik selatan, dia hanya menganggapnya sebagai harga normal dan berkata dengan acuh tak acuh. Tukar kontrak dengan orangnya. Pergi, persiapkan kontrakmu. Mendengar kata-kata Zhou Yu, Sue Changjiang mendengus dingin dan segera memerintahkan asistennya untuk menyiapkan kontrak. Asisten Sue Changjiang jelas juga terkejut. Direktur Sue, apakah kita benar-benar akan melakukan ini? Sue Changjiang berkata dengan dingin. Pergi. Ya. Asisten itu menelan ludah dengan gugup dan segera pergi menyiapkannya. Zhou Yu kemudian menyuruh Chen Feiyu membawakan Sue Yunxiang. Tak lama kemudian, Sue Yunxiang diseret ke aula. Pada saat ini, tubuhnya babak belur dan penuh bercak darah, dan tampak sangat menyedihkan. Ketika melihat ayahnya, Sue Changjiang, Sue Yunxiang langsung berteriak. Aku tidak bisa menelan penghinaan ini, bunuh saja mereka semua, biarkan hitam. Sue Yunxiang belum selesai berbicara ketika Sue Changjiang tiba-tiba meraung, mengejutkan Sue Yunxiang hingga terdiam. Menyadari sesuatu, dia segera menutup mulutnya dan menundukkan kepalanya, matanya dipenuhi kepanikan. Melihat ini, Zhou Yu menjadi semakin bingung. Akan tetapi, pada saat ini, dia jelas tidak punya cara untuk menginterogasi Sue Yunxiang lebih lanjut. Tak lama kemudian, asisten Sue Changjiang telah menyiapkan kontrak dan membawanya. Zhou Yu menyuruh Hesu memeriksanya dengan teliti, memastikan tidak ada masalah, dan kemudian menandatanganinya secara langsung. Setelah kontrak ditandatangani, Sue Changjiang menatap Zhou Yu dengan dingin. Bisakah aku memilikinya sekarang? Zhou Yu mengangguk, dan Chen Feiyu segera menyeret Sue Yunxiang dan menyerahkannya kepada bawahan Sue Changjiang. Setelah itu, Sue Yunxiang dibawa keluar. Setelah berhasil menyelesaikan pertukaran, Sue Changjiang menatap Zhou Yu dalam-dalam, melirik Hesu, dan tanpa berkata sepatah kata pun, berbalik dan berjalan keluar. Melihat ini, Zhou Yu mengerutkan alisnya. Dia selalu merasa bahwa reaksi Sue Changjiang agak aneh. Tetapi dia tidak dapat menentukan apa yang salah.
Baru setelah mereka pergi, Hesu akhirnya pulih dari kegugupan yang dirasakannya beberapa saat sebelumnya. Dia sekarang sedang memegang kontrak transfer, begitu gembiranya hingga dia hampir melompat. Zhou Yu, kali ini, kita menghasilkan banyak uang. Dengan ini, salah satu dari dua kesulitan utama yang saya sebutkan sebelumnya terpecahkan. Ya ampun. Saya bahkan tidak dapat membayangkan bahwa Sue Changjiang akan menyetujui persyaratan tersebut secara langsung, tanpa tawar-menawar. Sungguh tidak dapat dipercaya. Zhou Yu memandang Hesu yang gembira dan tidak bisa menahan senyum. Ayo kembali ke kamar pribadi kita dan diskusikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Hesu yang gembira melompat dan mencium wajah Zhou Yu. Zhou Yu menyentuh titik di mana Hesu menciumnya dan menunjukkan senyum pahit. Apakah dia harus sebahagia ini? Tak lama kemudian, keduanya kembali ke kamar pribadi. Yu Kaiping dan Milan keduanya tercengang ketika mereka melihat kontrak transfer untuk pangkalan distrik selatan di tangan Hesu. Hesu dengan jelas menceritakan apa yang baru saja terjadi pada Yu Kaiping dan yang lainnya. Setelah mendengarnya, ekspresi Yu Kaiping tampak terkejut. Apakah sesederhana itu? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Zhou Yu masih tidak mengerti nilai kontrak di tangannya. Dia bertanya-tanya dengan keras. Apakah hal ini benar-benar pantas untuk diributkan? Bukankah itu hanya pangkalan penambangan? Yu Kaiping menjelaskan. Zhou Yu, kamu meremehkan pangkalan pertambangan di distrik selatan ini. Meskipun skalanya tidak besar dan nilai inherennya mungkin sekitar 50 miliar. Tapi ingat, itu bahan mentah. Anda dapat melakukan banyak hal dengannya, mengendalikan banyak hal. Nilai 50 miliar dapat menghasilkan beberapa ratus miliar, bahkan triliunan dalam output rantai industri. Petik 2. Singkatnya, hal ini adalah kemenangan besar. Zhou Yu mengangkat bahunya. Ngomong-ngomong, aku tidak mengerti hal ini, aku serahkan saja urusan operasi pada kalian. Yu Kaiping segera berjanji. Tidak masalah, kita akan mulai membentuk perusahaan besok. Saya akan bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah, tetapi untuk operasional perusahaan, saya rasa sebaiknya diserahkan kepada kalian, anak muda. Petik 2. Zhou Yu buru-buru berkata. Saya tidak bisa mengurusnya, biarkan Suster Su yang mengurus operasinya. Saya hanya akan menangani pembiayaan dan tugas-tugas sederhana lainnya. Petik 2. Hesu tidak menyangka Yu Kaiping dan Zhou Yu mempercayakan masalah sepenting itu padanya. Dia segera melambaikan tangannya sebagai tanda penolakan. Paman Yu, aku terlalu muda dan tidak berpengalaman untuk ini. Kamu harus mengatasinya. Petik 2. Yu Kaiping tertawa dan berkata. Keponakan Su, ini membantu Zhou Yu. Apakah kamu yakin ingin orang tua ini menghadapinya setiap hari? Lagi pula, saya sudah tua dan mungkin tidak punya energi untuk menangani detail-detail ini dengan halus. Harus diakui, Yu Kaiping sungguh licik. Hanya dengan beberapa kalimat sederhana, dia memberi Hesu alasan yang cukup dan membuatnya mustahil baginya untuk menolak. Hesu tersipu dan tidak melawan lagi, setuju untuk mengambil tanggung jawab. Dengan terselesaikannya masalah utama ini, Zhou Yu merasa jauh lebih santai. Namun, di sisi lain, Sue Yunxiang tidak seberuntung itu. Dia langsung dibawa pulang oleh anak buah ayahnya. Begitu tiba di rumah, Sue Changjiang memerintahkan semua orang untuk pergi. Di dalam ruangan itu hanya ada dia dan Sue Yunxiang. Sue Changjiang bergegas mendekat dan menendang tubuh Sue Yunxiang. Sue Yunxiang menjerit kesakitan dan terpental. Anak yang tidak berbakti, sadarkah kau betapa banyak masalah yang telah kau timbulkan? Bab 711 Sue Yunxiang gemetar seluruh tubuhnya. Dia tahu dia telah membuat kesalahan. Dia segera memohon belas kasihan, dengan mengatakan, Ayah, aku tidak melakukannya dengan sengaja, aku hanya sangat marah pada Zhou Yu, kumohon ayah, maafkan aku sekali ini. Kemarahan Sue Changjiang tidak mereda sedikit pun, dia bergegas dan menggendong Sue Yunxiang. Aku belum pernah memberitahumu tentang Black Domain, bagaimana kamu mengetahuinya? Lebih baik kau katakan yang sebenarnya padaku, kalau kau sembunyi sedikit saja, aku akan memotongmu hidup-hidup. Sue Yunxiang belum pernah melihat ayahnya seperti ini dalam hidupnya. Dia gemetar ketika berkata, Ayah, aku mendengarnya secara tidak sengaja. Kapan? Di mana? Sue Changjiang tampak seolah siap melahap seseorang, mendesak untuk mendapatkan jawaban. 3 hari yang lalu, ketika saya melewati ruang kerja Anda. Saya mendengar Anda mengatakan, untuk menemukan Black Domain Assassin. Untuk membunuh seorang menteri pavilion bela diri. Mendengar ini, wajah Sue Changjiang yang awalnya penuh amarah, tiba-tiba berubah. Menyetujui persyaratan Zhou Yu dalam menukar ladang mineral dasar distrik selatan dengan Sue Yunxiang bukan hanya karena Sue Yunxiang adalah putranya. Seperti yang telah dikatakannya sebelumnya, dia memiliki banyak putra, dan Sue Yunxiang hanyalah salah satunya, dia tidak layak untuk ditukar dengan ladang mineral. Alasan yang akhirnya membuatnya bertekad tentang pertukaran itu adalah domain hitam.
Masalah ini merupakan masalah yang sangat penting dan harus dirahasiakan sepenuhnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa putranya, Sue Yunxiang, akan tahu tentang domain hitam. Masalah ini terlalu besar dan tidak ada kecelakaan yang boleh dibiarkan. Oleh karena itu, Sue Changjiang tidak punya pilihan selain menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Hesu. Pada saat ini, tatapannya ke arah putranya, Sue Yunxiang, berubah dari amarah menjadi niat dingin untuk membunuh. Memukul. Dia menamparkan wajah Sue Yunxiang dengan keras. Kamu pantas mati. Siapa yang mengizinkanmu menguping? Tamparan ini membuat Sue Yunxiang terpental. Sue Yunxiang menjerit sedih di tanah. Tepat pada saat itu, sebuah suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Direktur Sue, apa yang harus dilakukan atas pengungkapan Black Domain yang tidak dapat diterima oleh putra Anda? Mendengar suara ini, Sue Yunxiang menjadi ketakutan. Dia tampak melupakan rasa sakitnya, memandang sekelilingnya dengan mata terbelalak ketakutan, namun dia tidak dapat menemukan sumber suara itu. Namun, ayahnya, Sue Changjiang, tampaknya tidak terlalu terkejut dengan suara itu. Sue Changjiang menarik napas dalam-dalam dan berkata, dia tidak mengungkapkan urusan Black Domain, dia hanya mengucapkan kata-kata Black Domain. Ten, Mao, bisakah kau memberinya hukuman yang lebih ringan? Benarkah begitu? Suara acuh tak acuh itu terdengar lagi. Segera setelah itu, aura mengerikan turun seketika, menyelimuti Sue Yunxiang. Pada saat itu, pikiran Sue Yunxiang menjadi kosong, dia merasa seolah-olah telah terjun ke neraka dalam sekejap. Kegelapan dan dingin tanpa batas membuat jiwanya gemetar. Apakah kamu sudah membocorkan urusan Black Domain ke dunia luar? Suara dingin bergema di benak Sue Yunxiang. Sue Yunxiang hampir kehilangan kesadaran, dia secara naluriah menjawab. Aku tidak mengatakan apa-apa. Apakah ada yang bertanya kepadamu tentang Black Domain? Tidak, tidak ada yang bertanya. Setelah menjawab kedua pertanyaan ini, aura mengerikan yang menyelimuti Sue Yunxiang surut seperti air pasang. Saat Sue Yunxiang tersadar kembali, ia menyadari dirinya telah terjatuh ke tanah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun. Seolah-olah ada sesuatu yang menyedot seluruh energinya. Pada saat ini, suara dingin itu bergema lagi. Direktur Sue, meskipun putra Anda tidak mengungkapkan urusan domain hitam, pengungkapan dua kata, domain hitam, saja sudah pantas mendapat hukuman berat. Menurutmu apa yang harus dilakukan? Mendengar ini, Sue Changjiang melihat ke arah Sue Yunxiang yang kini terjatuh ke tanah. Matanya dipenuhi rasa dingin yang mendalam. Sue Yunxiang panik. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hanya dengan mengucapkan dua kata itu, ia akan menghadapi hukuman yang begitu mengerikan. Sue Yunxiang tampaknya menyadari bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, seluruh tubuhnya gemetar, matanya penuh permohonan, dia berkata. Ayah, aku salah. Sangat salah. Tolong, aku mohon padamu, ampuni aku. Namun, Sue Changjiang berkata perlahan. Yunxiang, ingatlah pelajaran ini baik-baik selama sisa hidupmu. Setelah berkata demikian, dia menutup matanya. Mao, aku serahkan dia padamu. Selamatkan nyawanya, sisanya terserah padamu. Petik 2. Hehehe. Kebocoran terkait domain hitam seharusnya membuat keluarga Suemu menanggung semua tanggung jawab dan hukuman. Namun, mengingat kebocoran itu kecil dan mengingat sikap Direktur Sue yang mengorbankan putranya demi kebaikan bersama, aku akan melaporkannya kepada para tetua dan mengadvokasi hukuman yang lebih ringan. Bersamaan dengan kata-kata itu, terdengarlah tawa yang menakutkan. Wajah Sue Yunxiang berubah drastis, dia hendak berteriak minta tolong, tetapi saat dia membuka mulutnya, dia dihantam oleh Gang Jin yang mengerikan. Retakan. Dalam sekejap, seluruh meridian dan tulang di tubuhnya hancur. Pada pupil Sue Yunxiang, terlihat rasa sakit yang teramat sangat, namun dia tidak dapat mengeluarkan suara. Saat berikutnya, kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan. Ketika Sue Changjiang membuka matanya lagi, Sue Yunxiang tidak terlihat dimanapun, hanya genangan darah yang tersisa di tanah. Seberkas ketakutan melintas di mata Sue Changjiang, lalu ketakutan itu berubah menjadi kebencian. Zhou Yu, barang-barang milik Sue Changjiang tidak mudah diambil. Kau membuatku kehilangan seorang putra, aku akan membuatmu kehilangan wanitamu. Wajah Sue Changjiang berubah marah, matanya dipenuhi niat membunuh. Dia mengangkat telepon dan menekan sebuah nomor. Tuan Fang, tolong datang ke tempatku. Petik 2. Bab 712. Intrik dan konspirasi. Tak lama kemudian, Fang Wuhan tiba di ruang belajar Sue Changjiang. Wajahnya pucat, matanya agak redup, dan seluruh tubuhnya memancarkan rasa lemah. Ini sangat berbeda dari penampilannya yang mengesankan sebelumnya. Melihat Fang Wuhan seperti ini, wajah Sue Changjiang menjadi gelap. Fang, bagaimana lukamu? Fang Wuhan berkata dengan suara yang dalam. Saya telah meminum obat spiritual dan telah pulih sekitar 30 hingga 40%, tetapi saya membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk pulih sepenuhnya.
Ekspresi wajah Sue Changjiang menjadi muram. Apakah anak itu benar-benar sekuat itu sehingga bahkan kau bukan tandingannya? Menghadapi kebingungan Sue Changjiang, Fang Wuhan tetap diam. Jujur saja, dia masih belum tahu bagaimana dia bisa dikalahkan. Dia sudah memahami pertahanan teknik kuali emas Zhou Yu setelah pertukaran mereka sebelumnya. Pukulan terakhirnya telah mendarat tepat di dada Zhou Yu, dan menurut perkiraannya, pukulan itu seharusnya cukup untuk menyebabkan Zhou Yu cedera parah atau bahkan menghancurkan meridian jantungnya. Akan tetapi, hasilnya bagai memukul emas atau besi padat, tidak melukai Zhou Yu sama sekali, tetapi malah membiarkan Zhou Yu melukainya dengan parah. Dia tidak mengerti bagaimana Zhou Yu bisa melakukan hal itu. Aku tidak tahu. Fang Wuhan menggelengkan kepalanya. Sue Changjiang menyipitkan matanya. Fang, yang dulunya adalah pahlawan sejati, kini dikalahkan oleh seorang pemuda, apakah kau akan menerima kekalahan ini begitu saja? Fang Wuhan mengerutkan alisnya. Sue, tidak perlu memprovokasi saya dengan sengaja. Bicaralah terus terang, apa yang kau butuhkan dariku? Melihat rencananya terungkap, Sue Changjiang tetap tenang dan berkata, Fang, aku memanggilmu ke sini untuk memintamu berurusan dengan seseorang. Petik 2. Fang Wuhan segera menggelengkan kepalanya. Jika kau memintaku untuk berurusan dengan Zhou Yu, lupakan saja. Saya masih dalam tahap pemulihan dari cedera serius, dan saya tidak sebanding dengannya. Fang Wuhan tidak seperti seniman bela diri lain yang terlalu mementingkan dirinya sendiri, ia adalah orang yang sangat pragmatis yang tidak pernah peduli dengan penampilan. Di satu sisi, ini merupakan sifat umum di antara orang-orang dari Gurun Utara. Di sisi lain, Fang Wuhan menanggung harapan keluarga kerajaan Gurun Utara, dia tidak ingin mati di sini, terutama bukan untuk seseorang seperti Sue Changjiang, yang membuatnya semakin tidak berharga. Namun, ekspresi Sue Changjiang berubah tidak senang. Fang, selama bertahun-tahun, saya selalu memperlakukanmu dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya, memberikan dukungan keuangan yang besar kepada keluargamu setiap tahun. Apakah begini caramu membalas budiku? Fang Wuhan menjawab dengan dingin. Sue, itu tidak sepenuhnya benar. Petik 2. Selama bertahun-tahun ini, sumber daya pertambangan dari kendali keluargaku di Gurun Utara semuanya telah dikirimkan kepadamu, bukan? Anda membelinya dengan harga 20% di bawah harga pasar, dan saya tidak mengatakan apapun tentang itu, bukan? Tanpa dukungan sumber daya pertambangan Gurun Utara saya, Guangda Chemical tidak akan mencapai kejayaannya saat ini, bukan? Mendengar kata-kata ini, mata Sue Changjiang berkedut sedikit, lalu, dia tiba-tiba memperlihatkan senyuman. Dia melangkah maju, mendekati Fang Wuhan, dan menepuk bahunya. Fang, jangan terlalu kaku. Petik 2. Meskipun hubungan kita didasarkan pada saling menguntungkan, setelah bertahun-tahun bekerja sama, saya yakin persahabatan kita telah melampaui sekadar kepentingan, bukan? Anda salah paham, Tuan. Taring. Aku tidak memintamu untuk berurusan dengan Zhou Yu, melainkan, aku ingin kau membantuku menangkap seorang wanita. Petik 2. Seorang wanita. Fang Wuhan berhenti sejenak. Siapa? Keluarga Hesu. Cahaya dingin melintas di mata Sue Changjiang. Wanita ini, dia wanita Zhou Yu. Sue Changjiang menggelengkan kepalanya. Menurut informasi yang kumiliki, wanita Zhou Yu hanya satu, dan dia jauh di Yancheng. Hesu bukan wanitanya, dan dia juga bukan seniman bela diri. Dengan kekuatanmu, Tuan Fang, menangkapnya seharusnya mudah. Petik 2. Namun, tanpa berpikir sejenak, Fang Wuhan langsung menolak. Maaf, Tuan Sue, aku tidak ingin menyentuh siapapun yang dekat dengan Zhou Yu sebelum lukaku sembuh. Petik 2. Fang Wuhan tidak bodoh. Sebaliknya, dia adalah seseorang yang tumbuh di ambang kematian, paham betul akan bahaya dunia. Dia sangat menyadari energi besar yang dapat dilepaskan oleh orang-orang yang tampaknya biasa saja, atau mereka yang tampak tidak penting. Selain itu, mengingat usia dan kekuatan Zhou Yu saat ini, dia sudah jauh melampaui anggapan orang tidak penting. Selama hari-hari pemulihannya, dia juga menyelidiki sebagian latar belakang Zhou Yu. Dia menemukan bahwa meskipun Zhou Yu tidak terkenal di Haizu, dia adalah tokoh yang berkuasa di Qinsu. Dia yakin pemahaman Sue Changjiang terhadap Zhou Yu hanya lebih besar daripada pemahamannya sendiri. Sue Changjiang sendiri tidak bersedia bergerak melawan Zhou Yu secara pribadi tetapi malah mendorongnya untuk bertindak, jelas-jelas menganggapnya orang bodoh. Sue Changjiang tidak menyangka Fang Wuhan akan menolak permintaannya secara belak-belakan. Ekspresinya langsung menjadi berat. Fang, kamu tidak mau membantu bahkan dengan bantuan kecil ini. Sepertinya Tuan Fang yakin akumulasi tahun-tahun ini sudah cukup bagimu untuk kembali ke Gurun Utara demi balas dendammu, dan kau berencana untuk memutuskan hubungan denganku, begitu? Mendengar ini, Fang Wuhan mendesah dalam hati. Sue Changjiang jelas-jelas mengancamnya. Tidak mudah bagi keluarganya untuk memulihkan sebagian vitalitasnya selama bertahun-tahun, dan ini merupakan saat yang kritis, dia belum bisa memutuskan hubungan dengan Sue Changjiang.
Dia terdiam sejenak, lalu berkata, Sue, aku memang tidak dalam kondisi yang tepat untuk bertindak, mengingat luka-lukaku yang belum sembuh. Petik 2. Namun, aku mengerti maksudmu. Kau tidak bermaksud mengincar wanita itu, tujuan akhirmu tetap Zhou Yu, kan? Saya dapat merekomendasikan seseorang kepada Anda. Orang ini dapat membantu Anda mencapai tujuan Anda, dan Anda bahkan tidak perlu mengambil tindakan sendiri. Petik 2. Sue Changjiang mengangkat alisnya. Bab 713. Gadis di foto. Fang Wuhan perlahan mengucapkan nama seseorang. Orang ini berasal dari keluarga Han di Shanghai. Dia selalu berada di Haizu sebelumnya, dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kepala keluarga He sebelumnya, He Tianyu. Dia telah mempercayakan masalah penting kepada He Tianyu beberapa hari yang lalu, tetapi sayangnya, sebelum masalah itu selesai, He Tianyu sudah dijatuhkan oleh He Su dan ayahnya. Sejauh pengetahuan saya, Tuan, Yan sangat marah tentang hal ini. Petik 2. Keluarga Han saat ini menghadapi tekanan besar di Shanghai, jadi mereka tidak dapat menyisihkan tenaga kerja. Dan Tuan, Yan saat ini sendirian di Haizu, tanpa saluran informasi apapun, itulah sebabnya dia menunda mengambil tindakan terhadap keluarga He. Petik 2. Aku akan mengenalkanmu padanya. Kamu pergi cari dia, berikan dia informasi, gunakan dia untuk berurusan dengan He Su dan Zhou Yu. Petik 2. Mendengar ini, Sue Changjiang menyipitkan matanya, merenung sejenak. Bantu aku mengatur pertemuan dengannya. Sementara itu, Zhou Yu, bersama dengan Yu Keiping, He Su, dan Milan, telah menyelesaikan masalah pendirian perusahaan baru dan kemudian buru-buru melarikan diri, kembali ke ruang bawah tanah untuk mencari Lukun. Ketika Lukun melihat Zhou Yu lagi, dia hampir pingsan. Jari-jarinya baru saja pulih dari pembengkakan, dan tanpa istirahat beberapa hari pun, iblis ini telah muncul. Dia meraung lagi dan lagi. Aku bilang padamu, jangan pernah berpikir untuk membuatku menggunakan teknik pedang 3 jari lagi. Saya lebih baik mati daripada menggunakannya. Zhou Yu, mendengar ini, mengangkat alisnya dan berkata, Akulah yang menderita, mengapa kamu begitu menentangnya? Lukun gemetar karena marah. Itu adalah bagian yang paling menyebalkan. Dia dipenjara, dipaksa menyerang orang yang menahannya dengan metode terkuatnya setiap hari. Kedengarannya seperti hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Namun, hanya mereka yang mengalaminya secara langsung yang mengetahui penderitaan yang ditimbulkannya. Dia lebih suka bekerja di jalur perakitan pabrik sambil memasang baut daripada tinggal di sini. Pokoknya, aku tidak akan mengambil tindakan apapun lagi. Wajah Lukun tampak tegas. Zhou Yu menjawab dengan tenang dan acuh tak acuh. Tuntutanku tidak besar, cukup temani aku latihan seminggu lagi, lalu aku akan membiarkanmu pergi. Jika kau menolak, jangan salahkan aku karena menggunakan teknik pengendalian jiwa. Saat itu, meskipun aku tidak bisa mengendalikan gerakanmu, membuatmu membocorkan semua hal buruk yang telah kau lakukan sejak kecil adalah sesuatu yang masih bisa kulakukan. Itu pilihanmu. Zhou Yu memperkirakan bahwa dalam seminggu lagi, dia seharusnya bisa menerobos ke alam 7 kuali. Setelah mencapai 7 kuali, teknik pedang 3 jari Lukun tidak akan berguna lagi baginya, dan tidak akan menjadi masalah untuk melepaskannya. Mendengar ini, wajah Lukun menampakkan keputusasaan dan dia gemetar karena marah. Dia tidak berani membiarkan Zhou Yu menggunakan teknik pengendalian jiwa padanya, karena dia bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi setelah dia dikendalikan. Kamu bilang, 1 minggu. Apakah kamu akan menepati janjimu? Lukun meraung. Zhou Yu mengangguk dan berkata, Tentu saja. Aku akan mempercayaimu kali ini, kata Lukun dengan wajah penuh frustrasi, seperti seorang gadis muda yang dikirim ke rumah bordil. Kali ini, Zhou Yu menyuruh Chen Feihu menyiapkan obat spiritual yang cukup untuk latihan selama seminggu. Tak lama kemudian, ruang bawah tanah itu kembali menjadi tempat sesi pertarungan brutal. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 3 hari 3 malam telah berlalu. Tepat saat Zhou Yu tengah bersemangat mendalami teknik kuali emasnya, Chen Feihu menyerbu dengan panik. Zhou, sesuatu yang buruk telah terjadi, ungkapnya tanpa pikir panjang. Zhou Yu baru saja selesai memulihkan diri dan hendak memulai ketika dia mendengar ini, sambil mengerutkan keningnya. Apa yang telah terjadi? Nona He telah diculik. Apa? Tubuh Zhou Yu meledak dengan semburan dingin yang membekukan. Dia berbalik menatap Lukun. Aku harus mengurus sesuatu dulu. 1 minggu yang saya janjikan tampaknya tertunda. Kamu mengambil cuti beberapa hari. Setelah berkata demikian, Zhou Yu tidak memedulikan reaksi Lukun dan langsung melangkah keluar. Begitu berada di luar, Zhou Yu bertanya. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Chen Feihu buru-buru berbicara. Saya tidak tahu detailnya, tapi kepala keluarga He Tianhua, ada di ruang tamu. Aku akan membawamu ke sana. Petik 2. Chen Feihu membawa Zhou Yu ke ruang tamu.
He Tianhua mondar-mandir dengan cemas, tidak bisa duduk diam. Begitu dia melihat Zhou Yu, dia bergegas menghampiri. Zhou, kamu harus menyelamatkan putriku. Zhou Yu berkata dengan suara berat, apa yang terjadi? He Tianhua dengan cepat berbicara. Seorang tuan yang datang ke keluarga He pagi ini dengan membawa sebuah foto, dan mengatakan bahwa dia sedang mencari gadis di foto itu. Yan berkata dia telah mempercayakan masalah ini kepada He Tianyu, tetapi karena putriku telah mengirim He Tianyu pergi, tuan. Yan mengambil putriku sebagai gantinya. Petik 2. Dia meninggalkan pesan, menuntut agar kami menemukan gadis itu dan menukarnya dengan putriku. Jika tidak ada hasil dalam seminggu, nasib putri saya tidak menentu. Menemukan seorang gadis. Zhou Yu mengerutkan kening. Gadis yang mana? He Tianhua buru-buru mengeluarkan sebuah foto dari sakunya. Zhou Yu mengambil foto itu dan seketika, ekspresi terkejut melintas di matanya. Gadis dalam foto, bukankah dia saudara angkat Tang Long, Tang Beibei? Beberapa waktu lalu, Tang Beibei diganggu di sekolah oleh He Lun, yang mengakibatkan skandal, yang telah ia selesaikan sendiri. Dia memiliki kesan yang cukup mendalam terhadap gadis itu, Tang Beibei. Bagaimana dia bisa ada di foto ini? Zhou Yu penuh dengan keraguan. Dia menatap He Tianhua dan bertanya sambil mengerutkan kening. Apakah tuan Yan datang sendiri, atau dia membawa ahli bersamanya? He Tianhua berkata dengan ekspresi jelek. Namun, kultivasi pria itu sangat tangguh. Hanya dengan auranya, dia mengalahkan semua pengawal keluarga He, membuat mereka tak berdaya melawan. Chu Zeng, penjaga itu, berkata bahwa setidaknya, pria ini berada di alam suci pertengahan. Alam pertengahan suci. Zhou Yu merasa semakin aneh. Bagaimana mungkin seorang anak terlantar seperti Tang Beibei bisa terhubung dengan seorang pakar alam suci tengah? Zhou Yu bertanya dengan suara tegas. Apakah Anda tahu di mana tuan? Yan membawa suster Su. He Tianhua dengan cepat menjawab. Villa Daun Merah. Zhou, tolong pergi dan selamatkan dia dengan cepat. Baiklah, berikan aku alamatnya, aku akan ke sana sekarang. Tanpa berkata apa-apa lagi, Zhou Yu siap berangkat. Saat itu, Yu Kaiping dan Milan juga tiba. Begitu mendengar He Su dalam masalah, mereka segera bergegas menghampiri. Begitu Yu Kaiping memasuki pintu, dia mendengar kata-kata, Villa Daun Merah. Petik 1. Wajahnya langsung berubah jelek. Zhou Yu, tunggu sebentar, jangan impulsif. Villa Redleaf adalah tempat yang tidak bisa kamu masuki sembarangan. Zhou Yu bertanya dengan bingung. Paman Yu, ada apa dengan tempat itu? Bab 714. Villa Daun Merah. Wajah Yu Kaiping dipenuhi dengan kesungguhan dan ketakutan. Bahkan keringat dingin pun membasahi dahinya. Zhou Yu, di seluruh Haizu, tempat terakhir yang ingin kau masuki adalah di sini. Villa Daun Merah ini memiliki pendukung yang kuat. Bahkan Zhang Zeng harus mematuhi peraturan saat dia datang ke sini. Petik 2. Zhou Yu tampak terkejut. Itu dibesar-besarkan. Zhang Zeng adalah gubernur Haizu. Apakah ada tempat di Haizu yang tidak bisa dia kunjungi? Setelah Yu Kaiping berbicara, dia memelototi He Tianhua dan menegur. He Tianhua, pasti kamu tahu betapa mengerikannya tempat ini. Kamu benar-benar ingin menipu Zhou Yu agar pergi, apa niatmu? He Tianhua jatuh berlutut dengan suara gedebuk dan menangis terseduh-seduh. Maafkan aku, maafkan aku. Putriku telah dibawa ke tempat itu. Satu-satunya orang yang dapat saya andalkan adalah Tuan. Jika dia tidak mengambil tindakan, tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkannya. Zhou, tidak peduli bagaimana kamu ingin menghukumku, aku menerimanya. Tolong, aku mohon padamu untuk menyelamatkan putriku. Yu Kaiping menegur. Sekalipun itu demi putrimu, setidaknya kau seharusnya memberitahu Zhou Yu tentang bahayanya. Kamu belum mengatakan sepatah kata pun, bukankah itu merugikan orang lain? Jika bukan karena kau adalah ayah dari sepupu He Su, aku pasti ingin membunuhmu sekarang juga. Melihat Yu Kaiping begitu marahnya, Zhou Yu sebenarnya cukup tersentuh. Akan tetapi, dia masih perlu menghentikan Yu Kaiping, jangan sampai dia membiarkan emosinya menguasainya dan benar-benar membunuh He Tianhua. Zhou Yu segera melangkah maju untuk menahan Yu Kaiping. Paman Yu, jangan marah. Saya tidak bisa hanya berdiam diri saja ketika Suster Su dalam kesulitan. Apapun Villa Daun Merah itu, bahkan jika itu kolam naga dan sarang harimau, aku harus pergi. Namun, saya akan bertindak sesuai dengan keadaan. Jika keadaan memburuk, saya yakin, dengan kemampuan yang saya miliki, saya tidak akan kesulitan untuk memastikan keselamatan saya sendiri. Petik 2. Perkataan Zhou Yu tidak dimaksudkan untuk sombong, dalam 3 hari terakhir kultivasinya, dia hampir mencapai alam 7 kuali. Jika menggunakan alam penyempurnaan tubuh untuk mengukur, dia sudah berada di puncak semi-Sein, hanya selangkah lagi untuk memasuki alam Sein.
Saat dia berada di puncak bawaan agung, dia bisa berhadapan dengan para ahli di alam suci tengah. Sekarang, dengan langkah kecil lebih jauh, bahkan jika dia menghadapi ahli alam suci tahap akhir, dia yakin dia bisa melarikan diri. Milan, berdiri di sampingnya, memeluk erat lengan Zhou Yu, suaranya terdengar khawatir. Zhou Yu, apakah kamu benar-benar akan pergi? Zhou Yu mengangguk. Saya harus memeriksanya. Kalau tidak, apa yang akan terjadi pada Suster Su? Milan menggigit bibirnya erat-erat. Di satu sisi, dia tidak ingin Zhou Yu mengambil risiko, tetapi di sisi lain, He Su berada dalam bahaya, membuatnya sangat bimbang. Zhou Yu memandang semua orang dan tersenyum. Baiklah, jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan, dan aku akan berhati-hati. Petik 2. Melihat tekad Zhou Yu, Yu Kaiping menghela nafas. Zhou Yu, aku akan mengatur seseorang untuk membawamu ke sana. Tapi ingat, kalau terjadi apa-apa, segera pergi. Jika kamu tidak bisa pergi, segera hubungi aku, dan aku akan meminta Zhang Zeng untuk turun tangan. Petik 2. Zhou Yu mengangguk dan kemudian melangkah keluar. Saat dia berjalan keluar dari Menara Wanhua, tatapan mata Zhou Yu telah berubah total. Matanya dipenuhi dengan tekad yang dingin. He Su sekarang adalah wanitanya, dan Zhou Yu tidak bisa mentolerir jika dia dibawa pergi. Sikap tenang yang ditunjukkannya di depan Yu Kaiping dan yang lainnya hanya untuk meyakinkan mereka. Di dalam hatinya, amarahnya sudah berkobar, tidak membiarkan siapapun menghentikannya. Menumpang di mobil sopir Yu Kaiping, Zhou Yu tiba di pintu masuk Red Leaf Villa 1 jam kemudian. Meskipun ia merasa sangat terdesak, Zhou Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sepanjang jalan. Villa Daun Merah ini memang menempati tempat terbaik di kota provinsi Haizu. Belum lagi hal lainnya, kualitas udara di sini jauh lebih baik dibandingkan tempat lain dengan selisih yang jauh lebih besar. Terlebih lagi, jalan menuju ke sini sangat lebar dan mulus, pemandangan jalan di kedua sisi sebanding dengan beberapa kawasan pemandangan yang luas. Setelah tiba di pintu masuk, Zhou Yu menyuruh pengemudi menunggu di luar. Sementara itu, dia berjalan menuju pintu masuk utama Red Leaf Villa. Melihat gerbang Villa Daun Merah, Zhou Yu mendapat pengalaman yang membuka matanya. Hanya 2 kata, mengesankan. Gerbang Red Leaf Villa terbuat dari 9 pilar batu besar yang disatukan, diukir dengan gambar burung, ikan, naga, dan hewan mitologi yang tampak hidup. Di sekelilingnya terdapat hutan pohon maple yang tak berujung. Tempat ini dipenuhi dengan keagungan yang agung dan pesona puitis. Ada 2 penjaga di pintu masuk Red Leaf Villa. Dengan menggunakan indera ketuhanannya, Zhou Yu mendapati bahwa kedua pengawal ini sebenarnya adalah ahli alam bawaan. Ahli alam bawaan yang bertugas sebagai penjaga adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Zhou Yu di tempat lain. Indera keilahiannya menyelidiki sedikit lebih jauh ke dalam dan segera mendeteksi beberapa aura alam suci. Untuk diketahui, keluarga Yan, yang dipuji sebagai keluarga teratas di Haizu, hanya memiliki 2 ahli alam suci, sementara Gubernur Zhang Zeng hanya memiliki 1 di sisinya. Namun di sini, ada beberapa kehadiran Saint Realm, dan itu hanya di luar saja. Sulit membayangkan berapa banyak ahli yang akan berada di inti tempat ini. Kekuatan macam apa yang ada di balik villa ini hingga mampu mengendalikan begitu banyak ahli Saint Realm. Tidak heran Yu Kaiping dan yang lainnya berbicara tentang tempat ini dengan rasa takut seperti itu. Sesungguhnya, itu adalah sarang naga dan harimau. Setelah pemindaian cepat, Zhou Yu menaiki tangga dengan anak tangga besar, tiba di gerbang Red Leaf Villa. Ketika kedua penjaga melihat Zhou Yu mendekat, mereka segera maju untuk menghentikannya. Villa Red Leaf adalah area terlarang, dan orang luar tidak diperbolehkan masuk. Silakan segera pergi jika Anda tidak punya janji. Ekspresi Zhou Yu berubah muram saat dia berkata. Ada seorang pria bernama Tuan Yan di sini, apakah kamu mengenalnya? Tidak ada komentar. Saya peringatkan sekali lagi, kalau kamu tidak punya janji, segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Petik 2. Tatapan mata penjaga itu dipenuhi dengan dingin, karena mereka telah dengan jelas memastikan Zhou Yu tidak punya janji. Melihat mereka berdua begitu sombong, cahaya dingin melintas di mata Zhou Yu. Aku juga memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Yan telah mengambil temanku. Biarkan aku lewat agar aku bisa mencarinya sendiri, atau kau ambilkan dia untukku. Petik 2. Jika kamu menyembunyikannya, bukan masalah apakah kamu sopan atau tidak, tapi apakah aku memilih untuk bersikap sopan. Mendengar ini, wajah penjaga itu menjadi gelap. Wah, kelihatannya kau sedang mencari kematian. Saat kata-katanya itu terucap, dia melancarkan aksinya. Bab 715. Serangan petir. Melihat penjaga itu bergerak, Zhou Yu mencibir dingin. Dia sama sekali tidak menganggap lelaki itu sebagai ancaman, dia hanya melangkah maju, aura tak terlihat menyeruak keluar, menyebabkan penjaga alam bawaan kecil itu langsung menyemburkan darah dan terlempar mundur.
Melihat hal itu, orang lain pun meraung marah dan menyerbu ke depan tanpa rasa takut. Namun, ia segera mengikuti jejak yang sama. Zhou Yu bahkan tidak melirik mereka, melangkah melewati keduanya dan terus masuk ke dalam. Melihat kejadian itu, kedua pengawal yang terjatuh itu pun berusaha mengeluarkan walkie-talkie dan dengan lemah berteriak. Zhou Yu tidak menghentikan mereka. Sebab, saat ia melangkah masuk ke dalam villa itu, ia sudah dikunci oleh 3 aura Saint Realm yang berbeda dari berbagai arah. Jelas, para ahli di dalam Red Leaf Villa telah memperhatikannya. Zhou Yu terus masuk ke dalam tanpa ekspresi. Mendiamkan, mendiamkan, mendiamkan. Dia baru melangkah 3 langkah ketika dia mendengar 3 suara siulan menyerbu ke arahnya. Dalam sekejap mata, 3 sosok muncul di depannya. Ketiganya berada di alam suci awal, berusia sekitar 50 tahun, dengan ekspresi dingin dan tatapan tajam. Nak, siapa kau berani menerobos masuk ke Villa Daun Merah dengan begitu beraninya? Apa kau mencari kematian? Salah satu dari mereka memarahi dengan dingin. Suara Zhou Yu terdengar dingin saat dia menjawab. Seseorang telah menangkap wanitaku, aku di sini untuk menemukannya. Serahkan dia secara sukarela, atau minggirlah dari jalanku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Petik 2. Anak nakal yang sombong. Apakah menurutmu tempat ini lelucon? Berani sekali kau bertindak sembrono. Zhou Yu menjawab dengan dingin. Jadi, kamu berniat untuk melindungi orang itu. Kalau begitu, tidak perlu bicara lebih jauh. Dia tidak tertarik lagi dengan obrolan itu dan segera mengambil tindakan. Ketiganya tidak menyangka Zhou Yu begitu berani, bahkan berani bertindak sendiri. Ketiganya mendengus dingin. Bersamaan dengan itu, aura yang kuat meledak dari mereka masing-masing, menyapu ke arah Zhou Yu. Menghadapi serangan gabungan ketiga pria itu, Zhou Yu hanya membuka mulutnya. Mengaum. Raungan iblis langsung dilepaskan. Gelombang suara yang kuat hampir menghancurkan udara. Gelombang suara yang terlihat melonjak langsung ke arah ketiga pria itu. Ekspresi ketiga lelaki itu berubah secara bersamaan, dan mereka dengan cepat mengedarkan kekuatan mereka untuk melindungi pikiran mereka. Saat itu, Zhou Yu menghilang. Dia segera menggunakan tangga pegunungan dan sungai, melintasi lebih dari 10 meter dalam sekejap untuk tiba di depan ketiganya. Eight Desolations Fist dilepaskan. Aura sunyi menyelimuti ketiga lelaki itu. Di bawah peningkatan pukulan 8 kehancuran, Zhou Yu melontarkan pukulan. Ledakan. Ahli alam suci yang ada di tengah terpental oleh pukulan Zhou Yu. Di udara, dia memuntahkan seteguk darah, lalu jatuh tersungkur ke tanah, merintih kesakitan. Kulit kedua orang lainnya berubah drastis. Mereka tidak mengantisipasi bahwa pemuda ini akan bertindak begitu tegas dan kejam. Keduanya bertukar pandang dan mengeluarkan raungan rendah. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, mereka mengepung Zhou Yu dari kiri dan kanan, menyerangnya. Di tengah serangan keduanya, Zhou Yu tetap tenang, mengerahkan seluruh tenaganya, dan membuka mulutnya untuk raungan iblis lainnya. Anak muda, trik lama yang sama, menurutmu masih bisa berhasil? Keduanya berteriak dingin, segera menjaga pikiran mereka. Gerakan pembunuhan mereka tidak berubah, mereka melanjutkan serangan terhadap Zhou Yu. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kali ini Zhou Yu telah memasukkan kekuatan roh primordial ke dalam raungan iblis. Kekuatan roh primordial alam suci. Pada saat itu, keduanya terserang gelombang suara demonik roar. Pertahanan mereka, yang bagaikan selembar kertas saja, dengan mudah ditembus. Gelombang suara yang mengerikan itu menembus otak mereka, seperti guntur yang meledak dalam pikiran mereka. Pada saat itu, semangat mereka terguncang dan pikiran mereka menjadi kosong. Dan pada saat itu juga, Zhou Yu mulai bergerak. Kekuatan geng naga mencapai potensi penuhnya, meletus. Bang! Bang! Sebelum keduanya bisa bereaksi, keduanya diserang secara bersamaan. Menyembur. Keduanya memuntahkan banyak darah dan, seperti bola meriam, terpental ke belakang, menghantam tanah dan gagal bangkit. Dari serangan pertama Zhou Yu hingga kekalahan ketiga pria itu, kurang dari 1 menit telah berlalu. Mereka adalah 3 ahli alam suci. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh mereka bertiga, kekalahan mereka begitu cepat. Pada saat ini, hanya satu pikiran yang mendominasi benak mereka. Apakah ini? Bahkan manusia. Alasan Zhou Yu menggunakan metode yang cepat dan menggemparkan itu hanyalah untuk mengintimidasi. Karena dia merasakan kehadiran beberapa ahli alam suci lainnya di dalam Villa Daun Merah, mereka memperhatikannya tetapi tidak segera mengambil tindakan. Alasannya sederhana, menurut mereka, ketiganya cukup untuk menanganinya. Oleh karena itu, jika dia tidak bertarung dengan cepat, terseret dalam pertempuran yang berkepanjangan hanya akan menambah tekanan yang dihadapinya, tidak peduli seberapa kuat dia tidak mampu menghadapi Red Leaf Villa sendirian. Namun sekarang, semuanya berbeda. Kurang dari 1 menit, dengan cepat dan tegas menangani 3 ahli alam suci awal, merupakan kejutan bagi siapapun yang menyaksikannya. Memang,
Pada saat ketiganya dikalahkan, dua ahli alam suci lainnya muncul. Keduanya berdiri di samping trio yang terjatuh itu, ekspresi mereka sangat serius. Setelah melirik kedua orang di tanah, mereka melihat ke arah Zhou Yu, wajah mereka penuh amarah tetapi juga sangat berhati-hati. Jelas, kehebatan bela diri yang ditunjukkan Zhou Yu telah mengintimidasi mereka. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu datang untuk memprovokasi Villa Daun Merah? Mata Zhou Yu menyala-nyala karena marah, auranya membengkak dengan niat membunuh. Aku sudah memberitahumu. Wanita saya ditangkap dan dibawa ke sini, saya datang untuk menyelamatkannya. Jika kalian bukan kaki tangan, maka minggirlah lebih awal. Jika kamu berniat untuk melindungi mereka, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Petik 2. Apakah kamu akan bergerak, atau kita akan bertarung? Bab 716. Paviliun Air Awan. Aura Zhou Yu semakin kuat dengan setiap kalimat yang diucapkannya. Ketika dia meneriakkan kalimat terakhir, suaranya menggelegar bagaikan guntur, bergema di seluruh Red Leaf Villa. Kedua Master Saint Realm yang datang belakangan menjadi pucat pasi hanya karena merasakan aura dingin yang terpancar dari Zhou Yu. Anak muda, tolong tenangkan amarahmu. Salah satu Master Saint Realm buru-buru berbicara untuk menenangkan amarah Zhou Yu. Mereka tidak punya pilihan lain karena tekanan yang diberikan Zhou Yu terlalu besar, dan dengan presiden yang ditetapkan oleh ketiga orang yang tergeletak di tanah, mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk bergerak melawan Zhou Yu. Bolehkah saya bertanya, siapa nama orang yang menangkap wanita Anda? Zhou Yu berkata dengan dingin. Yang saya tahu, orang lain memanggilnya Tuan Yan, mengenai nama aslinya, saya tidak tahu. Tuan Yan. Salah satu Master Saint Realm membeku. Guru yang lain bertanya, apakah kamu kenal pria itu? Saya sedikit mengerti, dia datang dari kota Shanghai dan sepertinya kenal dengan kepala villa. Mendengar ini, Zhou Yu segera melangkah maju. Dia tinggal di Paviliun Yunsui di sisi barat villa. Petik 2. Berjalan lurus dari sini sekitar 1 km, lalu belok kiri, terus berjalan, dan setelah sekitar 3 km, Anda akan melihat paviliun 3 lantai dengan kolam di sebelahnya, itulah Paviliun Yunsui. Master Alam Suci, yang terintimidasi oleh aura Zhou Yu, langsung mengungkapkan lokasi dan minggir. Zhou Yu mengangguk. Terima kasih. Setelah berkata demikian, Zhou Yu berjalan melewati keduanya dan langsung menuju Paviliun Yunsui. Setelah Zhou Yu pergi, pria lainnya buru-buru bertanya. Kau biarkan dia masuk begitu saja. Jika Tuan Yan mengenal Tuan Villa, bagaimana jika Tuan Villa menyalahkan kita nanti, bagaimana kita akan menjelaskannya? Tidakkah kau lihat betapa mudanya anak ini, namun sudah memiliki tingkat kultivasi seperti itu? Kalau kamu mau menyinggung perasaannya, silakan saja. Aku sungguh tidak ingin berurusan dengan orang seperti itu. Petik 2. Lagi pula, kita tidak dekat dengan Tuan Yan itu. Kenapa kita harus menerima pukulan demi dia sementara dia menikmati wanita milik orang lain? Tapi, peraturan villa. Omong kosong, aturan dibuat untuk yang lemah. Bukankah anak itu luar biasa kuatnya? Apakah aturan itu berguna baginya? Berdasarkan apa yang kuketahui tentang kepala villa, bahkan jika dia ada di sini, dia mungkin tidak akan mudah menyinggung anak ini. Apa yang kamu katakan? Tentu saja. Belajarlah dari ini, dunia sekuler bukan hanya tentang pertempuran, tetapi tentang sentimen manusia. Saat keduanya asyik mengobrol, terdengar teriakan minta tolong dari tanah di dekatnya. Bisakah kau hentikan ocehanmu yang tak berguna itu? Dan membantu seseorang. Petik 2. Zhou Yu berlari menuju Paviliun Yunsui dan segera tiba di luar. Sambil menatap bangunan 3 lantai di depannya, Zhou Yu menyapu area tersebut dengan indera ketuhanannya dan kemudian berteriak keras. Orang-orang di dalam, keluarlah kepadaku. Tuan Yan sedang minum teh di dalam kamarnya ketika dia mendengar teguran itu, sambil mengerutkan kening. Bagaimana mungkin seseorang membuat masalah di Red Leaf Villa? Ekspresi Tuan Yan menjadi gelap saat dia bangkit dan melangkah ke balkon. Tatapannya tertuju pada Zhou Yu, dan sekilas kebingungan melintas di matanya. Zhou Yu menatap pria itu dan berkata dengan dingin. Apakah Anda Tuan Yan? Tuan Yan terkejut. Kamu kenal saya? Zhou Yu berkata dengan dingin. Baguslah kau mengakuinya. Di mana Hesu? Serahkan dia segera. Petik 2. Yan dapat mengetahui kemana arahnya dari sikap Zhou Yu. Kau datang untuk wanita itu. Dia mengamati Zhou Yu dan menyadari bahwa Zhou Yu hanya berada di alam semi-saint. Dia langsung menunjukkan ekspresi mengejek. Seorang anak kecil di alam semi-saint berani datang ke sini menuntut seseorang. Aku mengerti, He Tianhua yang mengirimmu, bukan? Bukankah dia sudah memberitahumu bahwa datang kepadaku adalah jalan menuju kematian yang pasti? Zhou Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Di mana Hesu? Serahkan dia segera, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Wah, sombong sekali ya anakmu ini.
Beraninya kau bicara seperti itu padaku, cari mati. Yan mencibir, mengangkat tangannya, dan menamparkan ke bawah. Kekuatannya yang luar biasa berubah menjadi hembusan angin yang menyelimuti Zhou Yu. Gerakan ini tampaknya dimaksudkan untuk menamparkan Zhou Yu seperti lalat, untuk langsung menghancurkannya. Namun, Zhou Yu tidak bergerak sedikit pun. Saat kekuatan itu hendak mendarat, hantu kuali emas berwarna darah melintas di atas tubuh Zhou Yu. Serangan telapak tangan Yan langsung diblokir oleh hantu kuali emas. Teknik kuali emas. Yan menunjukkan ekspresi terkejut. Apa hubunganmu dengan guru surgawi Jin Dingtian dari Qinzu? Zhou Yu tidak menyangka bahwa Yan juga pasti tahu tentang Master Surgawi Jin Dingtian. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang di luar Qinzu menyebutkan nama guru surgawi Jin Dingtian. Ekspresi Zhou Yu berubah dingin saat dia berkata, "Kamu kenal dia?" "Hehe, hanya seorang bawahan yang kalah dari masa lalu. Lebih dari 1 dekade lalu, saya mendengar bahwa di Qinzu, seseorang memuja teknik kuali emas sebagai teknik pemurnian tubuh yang terdepan. Kemudian, saya menemukan orang ini dan berlatih tanding dengannya." Petik 2. Yan berbicara sambil mengejek. Teknik kuali emas memang punya beberapa kelebihan, tapi sayang, hanya setengah lengkap, paling banter hanya mampu mencapai alam 5 kuali. Hanya di tempat sampah seperti Qinzu ia bisa memamerkannya. Petik 2. Tapi di sisi lain, bahkan teknik kuali emas yang setengah lengkap pada puncaknya tidak dapat menghalangi serangan telapak tanganku. Bagaimana kamu melakukannya? Zhou Yu mendengus dingin. Omong kosong sekali, apa kau benar-benar berpikir aku datang ke sini untuk mengobrol denganmu? Setelah berkata demikian, Zhou Yu mengerahkan langkah gunung dan sungai, sosoknya seketika menghilang dari tempatnya, muncul kembali di samping Tuan Yan. Kekuatan geng naga yang telah dikumpulkannya meledak tanpa henti. Yan bereaksi sangat cepat. Dia berputar setengah jalan dan menyerang dengan pukulan telapak tangannya sendiri. Bang! Tinju bertemu telapak tangan. Gelombang kekuatan yang bergejolak menyebar keluar. Pohon-pohon, bunga-bunga, dan tanaman di sekitar pavilion Yun Sui langsung dicacah. Tidak, teknik kuali emasmu lebih dari sekadar alam 5 kuali. Mungkinkah kau memiliki separuh terakhir dari teknik kuali emas? Zhou Yu mencibir. Mata Yan langsung memancarkan cahaya tajam. Meskipun dia tidak menganggap serius Jin Dingtian saat itu, kesannya terhadap teknik kuali emas sangat mendalam. Jika Jin Dingtian tidak hanya memiliki setengahnya, Yan pasti sudah merebutnya sejak lama. Tetapi setelah mengetahui bahwa paruh kedua teknik kuali emas telah lama hilang, dia kehilangan minat. Sekarang, tanpa diduga, dia menemukan separuh terakhir teknik kuali emas pada anak muda di alam semi suci ini. Hal ini membuat Tuan gembira. Yan sangat. Berikan padaku dengan sukarela, dan aku mungkin akan menyelamatkan nyawamu. Jika kau berkinerja baik, aku bahkan mungkin akan menjadikanmu muridku. Bab 717. Pertempuran besar. Zhou Yu mencibir. Agar kau menerimaku sebagai muridmu. Sebentar lagi, aku akan menghajarmu habis-habisan sampai kau mengompol, lalu kau boleh melihat dengan jelas siapa dirimu. Setelah mendengar ejekan Zhou Yu, Yan menampakkan ekspresi dingin. Awalnya, He Tianyu dari keluarga He hampir selalu menuruti perintahnya, praktis merendahkan diri di kakinya. Namun sekarang, ketika ia mengambil inisiatif untuk menerimanya sebagai murid, ia berani menolak. Dasar bocah kecil, kau tak tahu cara menghargai bantuan. Yan mendengus dingin, tubuhnya memancarkan aura yang lebih dahsyat yang langsung mengubah udara di sekitarnya menjadi kacau. Tepat pada saat itu, Tuan. Sosok Yan bagaikan hantu, lenyap dari pandangan. Namun, sesaat kemudian, udara di sekeliling mereka bergejolak hebat, berubah menjadi badai yang menerjang ke arah Zhou Yu. Zhou Yu menyipitkan matanya. Yan sebenarnya telah menyembunyikan wujudnya di udara yang kacau ini. Zhou Yu segera melepaskan indera ketuhanannya untuk mencari Yan, tetapi karena lingkungan sekitar yang kacau, indera ilahi tidak dapat menentukan posisinya secara akurat. Itu harus dikatakan, Tuan. Teknik Yan sungguh luar biasa. Zhou Yu tidak hanya berdiri di sana, dia segera mengaktifkan keterampilan kuali emas dari alam 6 kuali, dan secara bersamaan, buih water truki di dalam tubuhnya diam-diam membentuk pelindung di sekelilingnya. Tepat saat badai hendak menerjangnya. Mengusir. Suara samar datang dari belakang Zhou Yu. Saat berikutnya, Tuan. Sosok Yan muncul dari badai. Orang lain mungkin tidak menyadarinya. Namun, sentuhan ilahi, Zhou Yu dengan tajam menangkap perubahan ini. Yan, melihat Zhou Yu membelakanginya, melengkungkan sudut mulutnya ke atas, dan melancarkan pukulan berat ke arah punggung Zhou Yu. Ledakan. Pukulan ini, bagaikan meteor dari seberang langit, membawa kekuatan tak tertandingi yang menghantam Zhou Yu. Bersamaan dengan pukulan ini, udara di sekitarnya yang awalnya kacau tampaknya juga menerima perintah terpadu, menyapu ke arah Zhou Yu. Niat tinju yang mencapai langit. Zhou Yu langsung mengenalinya.
Tanpa diduga, Tuan. Pemahaman Yan terhadap niat tinju juga telah mencapai tingkat ini. Pria ini benar-benar tangguh. Menghadapi Tuan. Pukulan mematikan Yan, Zhou Yu tahu dia tidak bisa menghindarinya. Dia dengan tegas mengangkat tinjunya, kekuatan geng naga terkumpul di lengan kanannya, dan dalam sekejap, 10 kekuatan ki berbentuk naga meletus untuk menghadapinya secara langsung. Ledakan. Tinju itu saling beradu. Dalam sekejap, pola aliran udara menyerupai awan jamur muncul di udara. Bersamaan dengan itu, tubuh Zhou Yu, seperti bola meriam, terlempar ke belakang dan menghantam keras batang pohon besar di dekatnya. Retakan. Pohon besar yang seharusnya dapat dipeluk oleh 5 orang pria itu langsung hancur akibat hantaman tubuh Zhou Yu. Pertahanan berlapis ganda dari skill Golden Cauldron milik Zhou Yu dan Bui Water Truki yang dibangun baik dari dalam maupun luar hancur oleh pukulan ini. Kekuatan Tuan. Pukulan Yan sungguh luar biasa hebatnya. Yan sendiri agak terkejut bahwa Zhou Yu dapat bereaksi dalam sekejap mata dan menerima pukulannya secara langsung. Lagi pula, banyak ahli di Mid Holy Realm yang terkejut dengan tindakan ini dan sangat menderita. Hingga saat ini, Zhou Yu adalah satu-satunya orang di alam semi-Saint yang dapat menerima pukulannya. Namun, Tuan, keterkejutan Yan lebih pada reaksi cepat Zhou Yu. Mengenai kesulitan Zhou Yu saat ini, dia memperlihatkan senyum mengejek. Inilah akibat dari tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Akan tetapi, saat dia baru saja selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang mengerikan menyerangnya. Bang! Suatu kekuatan yang mengerikan tercurah turun. Dalam ketergesaannya, Yan hanya bisa mengeluarkan kurang dari setengah kekuatannya. Seluruh tubuhnya langsung terpental. Akan tetapi, sebagai seorang ahli tinggi dalam penyempurnaan tubuh di alam suci tengah, dia dengan paksa memutar tubuhnya di udara, mendarat dengan mantap di tanah, dan saat mendarat, kakinya terbenam lebih dari setengah meter ke dalam tanah sebelum dia dapat sepenuhnya menghilangkan kekuatan di tubuhnya. Wajah Yan tampak jelek saat dia menoleh ke arah yang tidak jauh. Di sana, berdiri Zhou Yu. Zhou Yu, meski terluka ringan dan pakaiannya agak compang-camping, sebenarnya tidak rusak parah. Hal ini sangat mengejutkan Tuan. Yan, kamu sebenarnya tidak terluka. Bagaimana itu mungkin? Dia tahu betul kekuatan pukulannya, bahkan seorang ahli alam suci tengah tidak akan mengalami luka ringan karenanya. Terlebih lagi, dia telah menyergap dari belakang. Bagaimana mungkin Zhou Yu tidak hanya tidak terluka tetapi juga bisa melakukan serangan balik? Apa yang kamu lakukan akan terjadi lagi, bagaimana rasanya? Zhou Yu mencibir. Meskipun Tuan, pukulan Yan sangat kuat, Zhou Yu tidak hanya berada di sana untuk menerima serangan, pertahanan ganda membantunya menahan sebagian besar serangan. Itulah yang memungkinkan terjadinya adegan serangan balik ini. Yan benar-benar marah. Dia selalu mengira dirinya adalah kucing dalam permainan kucing dan tikus, tetapi sekarang, dia merasa seperti sedang dipermainkan oleh tikus. Dia hendak berteriak marah, tetapi sosok Zhou Yu sudah menghilang lagi. Wajah Yan menjadi gelap dan dia tidak bisa berkata apa-apa lagi, sosoknya sendiri pun ikut menghilang. Bang! Kedua sosok itu muncul kembali secara bersamaan di sisi lain, setiap pukulan mengenai daging, dengan kekuatan ki terpancar ke segala arah. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar 7 atau 8 pukulan. Setelah 7 atau 8 pukulan, sosok Zhou Yu sekali lagi terlempar ke belakang. Pada saat ini, beberapa luka lagi telah bertambah di sekujur tubuhnya, dan darah telah membasahi pakaiannya, tetapi matanya bersinar terang, bukan saja dia tidak takut dengan luka-lukanya, tetapi luka-luka itu juga membuatnya semakin bergairah, melonjak dengan semangat juang. Sebaliknya, Yan tetap tidak terluka, meskipun pakaiannya robek, dan gaya rambutnya berantakan. Kekuatanmu benar-benar melampaui ekspektasiku. Wajah Yan menampakkan senyum marah, sekarang benar-benar marah. Didorong sejauh ini oleh seorang pemuda dari alam semi-Saint, jika ini keluar, dia tidak akan punya tempat untuk meletakkan wajahnya. Kau benar-benar membuatku marah. Mati sekarang. Tatapan mata Yan berubah menjadi sedingin es, melepaskan niat tinju menjangkau langit dengan kekuatan penuh, dengan beberapa pukulan berlapis satu di atas yang lain, membombardir ke depan. Bab 718. Tinju penguasa 5 kali lipat. Kemarahan Yan pun tersulut. Senyum dingin terpancar di mata Zhou Yu. Sama seperti Tuan. Serangan Yan hendak menyerangnya, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan menggelegar. Mengaum. Gelombang suara yang diresapi kekuatan roh primordial alam suci terbentuk menjadi sebuah sinar, yang melesat langsung ke arah Tuan. Lautan kesadaran Yan. Terjebak dalam amarahnya, Yan tidak menyangka Zhou Yu mempunyai tipu muslihat seperti itu. Dia segera menggunakan kekuatannya untuk bertahan, tetapi dia meremehkan kekuatan raungan itu. Dalam sekejap, gelombang suara memasuki otaknya, membuat pikirannya kosong. Yan, sebagai orangnya, berhasil mengubah serangannya menjadi pertahanan secara naluriah meskipun mengalami pemadaman mental,
dan kekuatannya melonjak gila-gilaan ke lautan kesadarannya, mencoba membubarkan gelombang suara itu dengan sekuat tenaga. Dalam waktu kurang dari sedetik, ia telah mendapatkan kembali kejernihannya. Reaksi itu sungguh luar biasa. Namun saat dia sadar kembali, tinju Zhou Yu sudah mendarat di tubuhnya. Bang! Kekuatan penuh geng naga yang dipadu dengan ki sejati emas merah menghantam tubuhnya dengan kuat. Dari pertemuan sebelumnya, bahkan kekuatan geng naga dengan kekuatan penuh akan kesulitan untuk menerobos Tuan. Pertahanan fisik Yan. Namun dengan peningkatan Red Gold Truki, ceritanya berbeda. Itu seperti tongkat panjang yang dipasangi mata panah tajam, sehingga sangat meningkatkan daya mematikannya. Retakan. Pukulan ini menyebabkan dada Yan runtuh. Percikan. Yan memuntahkan darah dan terpental mundur. Pukulan ini mematahkan beberapa tulang rusuknya. Hasil ini tidak diduga oleh kedua belah pihak. Yan tidak menyangka Zhou Yu akan memiliki dua kartu truf lagi, mengubah amarahnya menjadi kerugian dan meninggalkannya terluka dan berantakan. Sementara Zhou Yu tidak menduga bahwa semua peluang perhitungannya hanya berhasil mematahkan beberapa tulang rusuk Yan. Kekuatan orang ini luar biasa kuatnya. Dia mengira pukulan ini akan langsung menentukan pemenangnya. Yan, sambil memegangi dadanya, menoleh ke arah Zhou Yu dan menangkap ekspresi terkejutnya. Tatapan itu jelas menunjukkan ketidakpercayaan bahwa pukulannya hanya menyebabkan kerusakan kecil. Seorang master alam pertengahan suci terluka oleh seorang semi-saint, dan yang terakhir masih merasa tidak puas. Sungguh tidak masuk akal. Yan sangat marah hingga ia batuk darah. Pada saat itu, api tampak berkobar dalam diri Tuan. Mata Yan. Tiba-tiba dia menyilangkan tangannya di depannya, gangki yang bagaikan api meledak dari tubuhnya. Ekspresi wajah Zhou Yu berubah. Dia tiba-tiba merasakan adanya krisis. Tulang rusuk Yan patah, namun dia tampak lebih ganas. Pada saat itu, Tuan. Yan mengeluarkan raungan marah. Wah, kalau aku tidak membunuhmu, itu artinya aku telah hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Saya sudah lama tidak menggunakan gerakan ini. Kamu bisa bangga saat mati. Saat kata-katanya terucap, gangki merah menyala di sekelilingnya melonjak liar. Tinju penguasa 5 kali lipat. Pada saat itu, Tuan. Yan tampak berubah menjadi binatang buas yang haus darah, auranya yang ganas mengamuk ke arah Zhou Yu. Tatapan serius terlintas di mata Zhou Yu. Dia tidak menyangka Tuan. Yan masih punya trik lain, dan tampaknya dia bertarung mati-matian. Dia tidak bisa ceroboh dan segera mengoperasikan teknik kuali emas dengan kekuatan penuh, diam-diam mengerahkan Gui Water Truki. Tepat pada saat itu, Tuan. Yan mundur selangkah. Pada saat itu juga, tanah di bawah kakinya retak, seakan-akan sebuah batu besar seberat 1000 ton telah jatuh. Dengan menggunakan kekuatan itu, sosok Yan melesat keluar seketika, bergerak begitu cepat hingga tak terlihat. Saat dia menyerang Zhou Yu, kecepatannya begitu dahsyat hingga udara terkompresi, berubah menjadi kilatan dingin yang menusuk tulang yang menyerbu ke arah Zhou Yu. Meskipun Zhou Yu telah mengaktifkan tindakan pertahanan ganda, dia masih merasakan krisis yang mendalam. Gerakan ini terlalu mengerikan untuk ditahan secara langsung. Zhou Yu membuat keputusan dalam sepersekian detik untuk menghindar. Dia mengerahkan sepenuhnya, sentuhan ilahi, berharap untuk merasakan arahan Tuan. Pukulan Yan dan menemukan titik lemah. Namun, sentuhan ilahi, yang biasanya dapat diandalkan mengecewakan Zhou Yu kali ini. Saat sentuhan ilahi diaktifkan, yang bisa dia rasakan hanyalah pukulan ledakan yang berasal dari Tuan. Yan. Dengan kata lain, Vivovolt Overload Fist miliknya telah meliputi area di sekitarnya. Tidak ada jalan keluar. Dalam sekejap mata, Zhou Yu tidak punya pilihan selain menghadapi tantangan itu secara langsung. Dia melepaskan kekuatan geng naga lagi, disertai dengan ki sejati emas merah, dan melayangkan pukulan. Bang! Tinju mereka bertabrakan dalam sekejap. Kulit Zhou Yu menjadi sedikit pucat, tetapi dia berhasil menahan pukulan itu. Pada saat itu, ekspresi kebingungan muncul di mata Zhou Yu. Pukulan ini begitu kuat, mengapa terasa agak anti-klimaks, begitu mudah ditangkap. Yan tampaknya melihat kebingungan Zhou Yu dan memperlihatkan senyum sinis. Nak, tahukah kamu mengapa disebut Vivovolt Overload Fist? Pada saat itu, 4 lapisan Gangjin tiba-tiba meletus dari Tuan. Lengan Yan. Keempat lapisan Gangjin ini bagaikan gelombang yang bergulung-gulung, masing-masing lebih ganas dari sebelumnya. Ketika digabungkan, kekuatan mereka tak terbayangkan. Percikan. Zhou Yu memuntahkan seteguk darah dan terpental. Di udara, pembuluh darah dan otot di lengannya pecah. Tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan lubang yang dalam. Di dalam lubang, darah mengalir dari tubuh Zhou Yu, dengan cepat mengotori dasar lubang menjadi merah. Yan melangkah maju, mencapai tepi lubang. Tinju penguasa 5 kali lipat ini juga telah menguras habis tenaga Yan. Pada saat ini, wajahnya sangat pucat, dan darah bahkan merembes dari 7 lubangnya.
Tetapi dibandingkan dengan Zhou Yu, kondisinya jauh lebih baik. Yan menatap Zhou Yu, wajah pucatnya berubah menjadi senyum sinis. Nak, bagaimana rasanya? Bab 719. Kesalahpahaman. Zhou Yu tidak berbicara. Pada saat ini, ki sejati kayu Yi di dalam tubuhnya beredar dengan gila-gilaan, memperbaiki luka-luka di dalamnya. Yan bermaksud mengejek Zhou Yu beberapa kali lagi sebelum membunuhnya. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa luka di lengan Zhou Yu menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Melihat hal itu, keterkejutan melintas dalam diri Tuan. Mata Yan. Anak baik, sepertinya kau memang punya banyak rahasia. Trik apapun yang kau punya, apakah kau pikir aku akan memberimu waktu untuk pulih? Begitu dia selesai berbicara, Tuan. Yan langsung mengangkat kakinya dan menghentakkan kaki ke arah kepala Zhou Yu. Dia ingin segera membunuh Zhou Yu untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa roh primordial alam suci Zhou Yu telah meninggalkan tubuhnya dan muncul di atas Tuan. Kepala Yan. Saat itu muncul, Zhou Yu mengeksekusi perwujudan roh primordial. Roh primordial yang awalnya tidak berwujud berubah menjadi hitam dan emas di bagian tepinya. Zhou Yu mengendalikan roh primordial dan mengirimkan serangan dahsyat langsung ke bagian atas Tuan. Kepala Yan. Pada saat ini, Tuan. Seluruh perhatian Yan tertuju pada Zhou Yu, matanya dipenuhi niat kejam untuk membunuh dalam satu serangan. Namun, pada saat itu, dia tiba-tiba menjerit. Yan mencengkeram rambutnya erat-erat, jatuh ke tanah, dan menggeliat kesakitan. Kau benar-benar memiliki roh primordial alam suci. Kau seorang seniman bela diri body refinement, bagaimana mungkin? Yan meraung berulang kali. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkannya. Pemurnian roh merupakan jalur tersulit dalam dunia seni bela diri saat ini, bahkan seniman bela diri pemurnian ki jumlahnya lebih banyak daripada mereka yang berlatih pemurnian roh. Zhou Yu sebenarnya sedang berlatih pemurnian tubuh dan pemurnian jiwa. Dan dia bahkan telah mengembangkan roh primordial alam suci. Tidak hanya itu, dia juga baru saja menggunakan truki. Hanya karena level ki sejati Zhou Yu hanya di alam bawaan agung, belum mencapai semi santo, dia tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang mengingatnya, Zhou Yu sebenarnya sedang mengolah penyempurnaan tubuh, penyempurnaan ki, dan penyempurnaan roh secara bersamaan. Bahkan di kota Shanghai, seharusnya tidak ada seniman bela diri yang aneh seperti itu. Pada saat ini, Tuan. Wajah Yan dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Apakah hanya karena dia telah menculik seorang wanita dari keluarga He? Bagaimana dia bisa memprovokasi makhluk mengerikan seperti itu? Sementara Tuan. Yan tertegun oleh cedera di laut kesadarannya, Zhou Yu sepenuhnya mengaktifkan ki sejati kayu Yi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Hanya dalam 3 menit, luka Zhou Yu telah pulih lebih dari setengahnya. Pada saat ini, Yan akhirnya pulih dari cedera laut kesadarannya. Saat dia hendak berdiri, sebuah bayangan gelap menyambarnya. Bang! Yan ditendang hingga terpental. Gangjin yang dibawa oleh tendangan ini menyebabkan dadanya yang sudah terluka kembali mendapat pukulan berat. Menggerutu. Yan meludahkan seteguk darah, dan terlempar ke samping. Setelah serangan yang berhasil, Zhou Yu mengaktifkan langkah gunung sungainya, diikuti dengan beberapa tendangan lagi. Setelah tendangan ini, Yan terluka parah dan kehilangan kemampuan untuk melawan. Zhou Yu menangkap Tuan. Yan lalu mencubit tenggorokannya, matanya berkilat penuh niat membunuh. Di mana wanitaku? Pada saat ini, Tuan. Yan benar-benar panik. Jika Zhou Yu memutuskan untuk membunuhnya sekarang, dia benar-benar akan mati. Dia ada di loteng. Aku tidak menyakitinya. Zhou Yu mengerutkan kening. Lalu mengapa aku tidak merasakannya? Dia ada di ruangan rahasia. Ruang rahasia yang dapat menghalangi indera ilahi. Zhou Yu segera menyeret Yan ke loteng, dan segera, mereka menemukan ruang rahasia. Saat membuka ruang rahasia itu, memang benar, Jesus sedang berbaring di tempat tidur. Zhou Yu segera berjalan mendekat dan memeriksa, mendapati bahwa hanya titik akupunturnya yang tersegel, dan dia pingsan tetapi tidak mengalami cedera lainnya. Zhou Yu menoleh untuk melihat Tuan. Yan, kita akan menyelesaikan masalah ini sebentar lagi. Satu hal lagi, apa yang kau inginkan dari Tang Beibei? Tang Beibei. Yan tercengang. Aku tidak mengenalnya, siapa yang kamu bicarakan? Zhou Yu mengerutkan kening, kekuatan di tangannya yang memegang tenggorokan tiba-tiba meningkat. Kau pura-pura bodoh padaku. Kau menculik wanitaku hanya untuk menemukan Tang Beibei, bukan? Kau bisa tidak mengakuinya sekarang. Ekspresi yang terkejut, lalu dia menunjukkan ekspresi keheranan. Tidak. Zhou Yu menyipitkan matanya, kekuatan di tangannya meningkat lagi. Pada saat ini, Tuan. Yan hampir tidak bisa bernapas. Sambil berjuang, dia berkata dengan susah payah. Anak muda, ada kesalahpahaman di sini. Tolong, lepaskan, beri aku kesempatan, untuk menjelaskan.
Melihat Tuan. Reaksi Yan, sedikit keterkejutan juga melintas di mata Zhou Yu. Dia sedikit melonggarkan cengkeramannya, memberinya kesempatan untuk bernapas. Yan tersentak berat dan berkata, "Saya sedang mencari nona muda keluarga Han kita." Mendengar kata-kata ini, Zhou Yu menyipitkan matanya dan bertanya, "Nona muda keluarga Han? Lalu mengapa orang di gambar itu adalah Tang Beibei?" Aku tidak tahu." Yan cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Dia menjelaskan, "Foto itu diberikan kepadaku oleh keluarga. Wanita itu meninggalkan rumah bertahun-tahun lalu bersama nona mudanya, dan keluarganya telah mencari mereka sejak saat itu. Gambar itu bukan foto nona muda, tapi foto wanita itu." Petik 2. Karena ketika mereka pergi, nona itu masih bayi, tetapi para tetua keluarga mengatakan bahwa ibu dan anak itu terlihat sangat mirip, jadi mereka menyuruh saya untuk menemukan nona muda itu dengan foto wanita itu ketika dia masih muda. Ini juga merupakan tindakan putus asa, berharap keberuntungan. Tanpa diduga, He Tianyu mengatakan dia telah menemukan orang di gambar dan bahkan mengambil foto dengan ponselnya untuk menunjukkannya kepadaku. Kelihatannya sangat mirip, jadi saya meminta He Tianyu untuk menemukannya. Akibatnya, He Tianyu adalah... Aku tidak punya pilihan selain menculik Nona Hesu untuk memaksa keluarga He membantuku menemukan nona muda kita. Mendengar ini, Zhou Yu tiba-tiba teringat. Tang Beibei bukanlah saudara kandung Tang Long. Tang Long pernah berkata bahwa Beibei adalah anak adopsi. Mungkinkah Beibei sebenarnya adalah nona muda keluarga Han? Zhou Yu menyipitkan matanya, mengamati Tuan. Yan, mungkinkah benar-benar ada suatu kebetulan seperti itu? Bab 720. Selamat datang. Akan tetapi, terlepas dari itu, karena Yan mampu menghasilkan foto yang sangat mirip dengan Tang Beibei, setidaknya itu menunjukkan satu hal, dia pasti memiliki hubungan dengan Tang Beibei. Menyadari hal ini, Zhou Yu melepaskan tangannya. Aku akan mempercayaimu untuk sementara, tapi, kamu harus memberitahuku semua yang kamu ketahui dengan jelas. Tentu, tidak masalah. Yan segera menyetujui. Bagaimana dengan ini, Tuan? Zhou, kamu lihat di sini. Mari kita ganti lokasi, duduk, dan ngobrol baik-baik. Zhou Yu mengangguk. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghampiri Hesu, menempelkan telapak tangannya di dahinya saat gelombang ki sejati memasuki tubuhnya. Tiba-tiba, Hesu terbangun. Ketika dia membuka matanya dan melihat Zhou Yu, air mata langsung membanjiri mata indahnya. Dia duduk, melingkarkan lengannya di leher Zhou Yu, dan air matanya terus mengalir. Merasakan getaran yang berasal dari tubuh Hesu, Zhou Yu tidak dapat menahan rasa sakit hati. Dia hanya bisa memeluknya erat-erat dan menghiburnya. Pada saat yang sama, dia menoleh untuk melirik ke arah Tuan. Yan menciutkan lehernya dan menundukkan kepalanya, tidak berani membalas tatapan Zhou Yu. Sekarang sudah baikan, jangan khawatir, Zhou Yu menepuk punggungnya pelan. Beberapa menit kemudian, emosi Hesu berangsur-angsur stabil. Zhou Yu, dengan wajah tanpa ekspresi, berkata, "Pimpin jalan." Yan buru-buru membungkuk dan menjawab. Sambil berkata demikian, dia berjalan tertatih-tatih keluar, memimpin jalan di depan. Bandara Internasional Kota Provinsi Haizu. Di depan landasan pesawat pribadi, sekelompok besar orang berpakaian formal berdiri dalam dua baris, menunggu dengan hikmat. Sementara itu, seorang pria setengah baya mondar-mandir sambil merokok, sesekali memeriksa arlojinya. Pada saat itu, seorang bawahan bergegas mendekat. "Manajer Li, ada panggilan mendesak dari villa." Seseorang memaksa masuk ke villa dan mulai berkelahi di pavilion Yunsui, hal itu menyebabkan keributan besar. Pria parubaya yang dikenal sebagai manajer Li adalah kepala yang bertanggung jawab atas villa Daun Merah, bernama Li Kuan. Li Kuan mengerutkan kening dalam-dalam, wajahnya menampakkan kemarahan yang meluap-luap. "Apa yang sedang terjadi? VIP yang akan saya terima akan segera tiba. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sedang dilakukan wakil manajer Zhou?" Wakil manajer Zhou. Bawahannya ragu-ragu. Orang yang memaksa masuk ke villa itu masih muda tapi sangat terampil. Wakil manajer Zhou khawatir dia mungkin memiliki latar belakang yang kuat, jadi dia tidak berani menyinggung perasaannya dengan gegabah. Kerutan di dahi Li Kuan semakin dalam, dan dia memarahi. "Apakah dia tidak tahu bahwa Tuan Yan dari pavilion Yunsui adalah temanku? Terlepas dari latar belakang si penyusup, mungkinkah itu lebih besar dari bagian belakang villa? Sialan, apa masalah sesederhana itu masih perlu kuajari dia cara mengatasinya?" Bawahan yang dimarahi itu bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Pada saat itu, sebuah pesawat pribadi meluncur dan mendarat di kejauhan. Li Kuan segera memerintahkan, "Pergilah, segera kembali, dan beritahu wakil manajer Zhou untuk segera menyelesaikan masalah ini, apapun yang terjadi." Bawahannya segera menaati perintah itu. Sementara itu, Li Kuan menoleh ke orang-orang di belakangnya dan berkata, "Semuanya,
Tetaplah waspada. VIP kami telah tiba. Li Kuan memperhatikan pesawat yang mendarat dengan gugup, dan segera setelah mendarat, pintu kabin terbuka, dan seorang wanita berpakaian hitam keluar. Jika Zhou Yu ada di sana, dia akan langsung mengenalinya sebagai Ye Mengyun. Li Kuan tersenyum dan dengan hormat mendekatinya. Selamat datang, Nona Ye, untuk menghiasi kehadiran Anda. Saat kata-katanya itu diucapkan, dua baris pria berpakaian hitam di belakangnya membungkuk serempak dan berteriak. Salam, Nona Ye. Ye Mengyun mengerutkan kening, sedikit ketidaksenangan muncul di wajah dinginnya. Li Kuan, kurangi formalitas kosong ini di masa depan. Li Kuan segera mengangguk dan membungkuk. Ya, saya mengerti. Nona, mobilnya sudah siap. Haruskah kita langsung kembali ke villa, atau... Kembali ke villa. Ye Mengyun mengangguk acuh tak acuh, lalu berjalan lurus menembus kerumunan menuju mobil. Meskipun pertukaran ini singkat, aura kewibawaan yang terpancar alami dari Ye Mengyun mempercepat detak jantung semua orang, seolah-olah kesalahan kecil saja bisa merenggut nyawa mereka. Li Kuan tidak terkecuali. Dia berlari ke mobil, membuka pintunya sendiri. Ye Mengyun melangkah masuk ke dalam mobil tanpa melirik ke samping. Dengan sangat hati-hati, Li Kuan menutup pintu, dan kemudian dia diam-diam menghela napas lega. Jika orang lain di Provinsi Haizu melihat pemandangan ini, rahang mereka pasti akan ternganga. Li Kuan, bagaimanapun juga, adalah salah satu tokoh terkemuka di Provinsi Haizu. Semua orang dari kalangan atas tahu bahwa dia adalah pimpinan Red Leaf Villa, dan meski itu hanya sebuah villa liburan, latar belakangnya sangat luas. Bahkan Gubernur Haizu, Zhang Zheng, harus membuat janji terlebih dahulu dan akan menyambut Li Kuan dengan sopan saat tiba di villa. Namun saat itu, dia sangat berhati-hati dan tunduk di hadapan Ye Mengyun. Alasan untuk semuanya adalah bahwa keluarga Ye adalah kekuatan sesungguhnya di balik Red Leaf Villa. Li Kuan, terus terang saja, tidak lebih dari seekor anjing bagi keluarga Ye. Jika dia mengelola villa daun merah dengan baik, dia dapat menjalani hidup tanpa perlu khawatir soal makanan atau sandang, menikmati status tinggi dan penghormatan dari orang-orang di sekelilingnya. Namun jika dia sampai membuat keluarga Ye marah, dialah orang pertama yang akan dikutuk. Itulah sebabnya Li Kuan sangat berhati-hati. Setelah masuk ke dalam mobil, dia duduk di kursi penumpang saat kendaraan melaju menuju villa. Selama perjalanan, Li Kuan bertanya dengan hati-hati. Nona, apakah ada urusan mendesak yang harus Anda selesaikan selama kunjungan Anda ke Haizu? Jika ada yang bisa saya bantu, katakan saja, dan saya akan segera mengaturnya. Ye Mengyun menjawab dengan acuh tak acuh. Memang ada suatu masalah. Saya di sini untuk mencari seseorang yang baru saja berada di Haizu. Li Kuan terkejut. Siapakah yang cukup penting bagi Ye Mengyun untuk dicari secara pribadi? Dia segera bertanya, Nona, siapa yang Anda cari? Namanya Zhou Yu, dari Provinsi Qin. Dia selalu menimbulkan masalah, jadi dia seharusnya mudah ditemukan. Setelah Anda menemukannya, silakan undang dia ke villa. Petik 2. Li Kuan, yang telah mencapai posisinya melalui kelicikan, merasakan hawa dingin di hatinya saat Mengyun menggunakan kata, tolong. Dia segera menyadari bahwa pria ini memiliki hubungan khusus dengan Ye Mengyun. Nona, saya mengerti. Saya akan pergi sekarang. Setelah berbicara, Ye Mengyun mulai menutup matanya dan beristirahat, sementara Li Kuan dan sopirnya tidak berani mengeluarkan suara. Meskipun mobil melaju kencang, bagian dalamnya tetap sunyi senyap. Zhou, wakil kepala, sedang merenungkan cara cepat menemukan pria ini. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.